Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi dulu nih. Oke, HDI bisnis syariah, halal atau haram. Nah, kita akan bahas semua. Yang pertama, sebelum saya bahas itu semua, kita juga harus mengerti dulu apa makna dari syariah. Supaya apa? Supaya kita tidak negatif mendengar kata-kata syariah ya. Karena beberapa beberapa orang itu ada yang wah syariah, ada yang ribut mengenai syariah. Sekarang lagi heboh kan antara akademisi dengan para para ulama gitu ribut mengenai syariah. Sebenarnya syariah itu sederhana kok dengan ya. Yang pertama, apa itu Islam? Islam itu artinya kalau kita ini bahasa Arabnya diterjemahkan dalam arti itu yang pertama berserah diri, ketundukan, ketaatan, ketulusan, damai. Ini adalah arti secara Islam itu apa. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar agama ya, tapi artinya tuh ada 5 ini. Nah, terus kepada siapa? Kepada Allah tentunya pencipta kita. Nah, bukti berserah dirinya kita, ketundukannya kita, ketaatannya, ketulusan dan damai itu apa? Yaitu diturunkannya Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu adalah manual booknya untuk para manusia, itu harus melakukan apa? Ya, jadi Allah itu pencipta kita, Al-Quran itu manual booknya. Jadi kalau Anda beli handphone punya manual book, nah kita ini untuk manusia manual booknya adalah Al-Quran. Ya, nah siapa apa youtubernya ibaratnya ya reviewernya yang memberitahukan secara detail apa yang harus kita lakukan, yaitu Nabi Muhammad SAW diturunkannya dengan adanya hadis gitu ya. Nah sehingga kalau kita mempraktekkan apa yang ada di Quran dan hadis itu akan ada yang namanya syariah. Jadi syariah itu bagaimana kita mempraktekkan Quran dan hadis. Nah, orang yang mempraktekannya itu disebutnya muslim. Ya, jadi mu itu untuk orang yang melakukan. Sama seperti musafir, itu orang yang melakukan perjalanan. Muazin orang yang mengumandangkan azan di masjid gitu ya. Kalau muslim orang yang melakukan syariah itu sendiri gitu. Jadi orang yang ber-KTP Islam belum tentu muslim. Ya, mungkin dia KTP Islam tapi mabok-mabokan ya. Jadi KTP-nya doang Islam tapi dia tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Quran dan hadis gitu ya. Nah, jadi muslim adalah orang yang melakukan syariat gitu. Oke. Nah, syariat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang namanya mahdoh. Mahdoh itu adalah apa yang kita lakukan dengan ibadah ritual. Ya, sholat, puasa, nah itu adalah ibadah mahdoh. Sementara ghoiru mahdoh itu adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Ya, dengan pernikahan, pidana, jual beli, kerjasama, upah dan sewa, pinjam meminjam, peradilan, dan lain sebagainya. Ya, itu ghoiru mahdoh. Nah, yang akan kita bahas itu ghoiru mahdoh, jual beli, dan kerjasama. Ya, jadi kita nggak bahas banyak gitu, kita hanya bahas mengenai jual beli dan kerjasama. Nah, jadi mudah-mudahan di sini kita jadi mengerti ya apa yang dimaksud dengan syariah, yaitu apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang tertera di Quran dan di hadis gitu. Nah, untuk mindset muslim saya tidak akan membahas mengenai mindset muslim ini lebih banyak karena sudah dibahas di Muda dan Kaya ala Rasul ya 2 minggu yang lalu. Materinya secara umum saya akan sedikit aja membahas. Yang pertama di mindset muslim itu adalah kewajiban untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ya, di sini saya nggak akan bahas lebih dalam. Intinya Quran mengatakan atau Allah mengatakan bahwa kita harus mempersiapkan masa depan kita itu bukan dengan kondisi yang miskin ya. Jadi menganjurkan kita untuk kaya sebenarnya. Untuk menganjurkan anak turunan kita itu untuk sejahtera. Bukan anak turunan kita itu meninggalkan mewarisi hutang ya. Jadi ayo kita sama-sama punya mindset yang sama, kita harus kaya. Oke. Nah, Pak Sugi, untuk mengenai yang mindset terus kewajiban-kewajiban ini kan sudah pernah dibahas ya. Nah, ini linknya saya chat di kolom chat ya, bisa teman-teman copy nih. Jadi nanti setelah ini bisa lebih detail lagi. Ya, oke. Silakan, Pak. Siap-siap ya. Jadi nanti lebih detailnya itu dibahas panjang lebar sekitar hampir 2 jam ya soal mindset muslim ya. Betul. Oke. Nah, terus berikutnya kewajiban kaya. Nah, ini juga ada ya ayat-ayatnya. Dan di sini saya mau highlight aja, kalau kita mau beruntung, berarti nggak ada itu namanya beruntung, itu diam di tempat. Karena di sini di Al-Jumu'ah itu dikatakan, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung, ya kan? Jadi kalau mau beruntung ya kita keluar rumah cari.
kita lakukan sesuatu, maka kita akan beruntung. Jadi jangan sampai salah pemikiran ya. Beruntung itu kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba kedatangan duit gitu. Nggak mungkin. Jadi Anda keluar melakukan sesuatu, Anda akan beruntung. Ya. Nah, terus yang berikutnya kewajiban untuk bekerja keras, ikhtiar, mau merubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini juga dibahas nanti di Muda dan Kaya ala Rasul. Cuman di sini saya mau meng-highlight bahwa mengubah keadaan itu berarti gini rekan-rekan. Ketika Anda memiliki rutinitas pagi kerja, sorenya pulang, habis itu ketemu keluarga, besoknya kerja, terus sore pulang ketemu keluarga lagi ya, bercanda apa segala macem, menikmati waktu keluarga hampir setiap hari begitu. Terus kita tiba-tiba kan datang nih bisnis HDI. Aduh, saya kalau malam itu waktunya untuk keluarga. Berarti kan dia tidak mau ada rutinitas yang dirubah. Maka di sini ayatnya jelas gitu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mau merubah nasibnya kita, ya waktunya harus ada yang dikorbankan. Ya entah malam ngerjainnya, entah Sabtu Minggu mengerjakannya silahkan. Ya itu kalau misalnya yang pekerjaannya itu part-time. Tapi kalau yang bekerjanya full-time misalnya gitu ya, kalau ibu rumah tangga nih misalnya, kan pada umumnya kalau yang bisa full-time itu di awal-awal itu ibu rumah tangga ya pada umumnya ya. Nah, kan pagi nyiapin sarapan. Pagi habis itu lanjut nganterin anak, habis itu lanjut ada pengajian, habis itu lanjut ada lagi pertemuan organisasi, habis itu lanjut sore siapin lagi masak, habis itu siapin lagi. Nah, terus waktu untuk jalanin HD-nya kapan? Ya nggak ada. Nah, berarti Anda tidak mau merubah rutinitasnya. Berarti ada satu rutinitas yang Anda harus mengakali supaya kita itu punya waktu untuk menjalankan sebuah usaha gitu. Ya, nah jadi keputusannya bukan para upline ya, tapi keputusannya ada pada kita. Mau nggak ada hal-hal yang mungkin tadinya nyaman buat kita dirubah gitu. Nah ini saya mau meng-highlight untuk masalah ini ya. Nanti juga itu dibahas di Muda dan Kaya ala Rasul. Nah di sini juga saya mau mengingatkan bahwa yang namanya dagang itu sebenarnya sudah takdir, sudah takdir yang tidak bisa kita tidak bisa kita elakkan gitu. Realita yang kita tidak boleh memangkirinya gitu ya. Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya meskipun kita bekerja kan ujung-ujungnya adalah pensiun rekan-rekan. Nah, ketika kita pensiun, sudah belum kita mempersiapkan masa pensiun tersebut. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belum mempersiapkan, ayo dari sekarang. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan, good, ayo lanjut terus gitu. Supaya apa? Waktu pensiun Anda nggak stres atau baru mulai bisnis. Nah, kalau Anda udah baru pensiun, baru mulai bisnis, ya udah keburu capek. Beda apa keuntungannya kalau kita itu dari sekarang masih punya tenaga, kalau dimulainya umur 55 tahun misalnya atau 60 tahun yang tenaganya mungkin sudah terbatas, kan beda. Yang mungkin finansialnya sudah sangat padat gitu ya. Itu makin sulit gitu ya. Nah, jadi ayo mulai dari sekarang untuk kita berwirausaha. Oke. Nah, terus kemarin di Muda dan Kaya ala Rasul tuh kita sepakati bersama ya bahwa pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama Nabi. Nah, itu berarti kita tujuannya adalah menjadi enterpriser HDI yang jujur lagi terpercaya. Tuh, keren ya. Jadi tujuan kita menjalankan bis HDI adalah untuk menjadi pedagang atau enterpriser yang jujur lagi terpercaya. Setuju nggak nih semua? Kalau setuju boleh dong di kolom chat. Setuju. Kita akan menjadi jujur dan terpercaya gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita itu bersama Nabi rekan-rekan. Siapa yang nggak mau bersama Nabi ayo? Oh iya saya mau banget gitu. Makanya itu menjadi targetnya kita. Kita jujur dan terpercaya. Oke. Nah terus kewajiban untuk belajar nih rekan-rekan. Ya. Ingat ya, ayat yang pertama keluar itu adalah Iqra ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Artinya, selama kita dibilang hidup itu adalah ketika kita terus mau belajar. Nah, kalau kita itu udah nggak mau belajar, tinggal nunggu mati. Ya, buktinya apa? Yang orang-orang pikun rata-rata kan ketika mereka udah selesai belajarnya, otaknya tidak dipakai untuk belajar, lama-lama lemot gitu ya.
Nah, tapi kalau kita terus mau belajar, meskipun sudah berumur, tetap mau baca, tetap mau dengerin sesuatu untuk nambah ilmu, dengerin dialog, dengerin pengajian, terus nambah ilmu, maka otak kita tidak akan pernah pikun. Ya, mungkin lebih lama gitu pikunnya gitu ya. Nah, ayo kita terus belajar. Oke, dan ketika kita belajar, kita jadi bisa melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya. Karena di sini juga ditegaskan bahwa apa yang kita lakukan dan kita ceritakan ke orang itu ada tanggung jawabnya, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya dalam kaitan bisnis HDI ini, wah pokoknya semua penyakit bisa pakai 4-star, pasti sembuh. Nah itu hati-hati ya kalau ngomong kayak gitu ya. Overclaim itu. Anda harus bertanggung jawab dengan kata-katanya kita. Ketika nanti ada customer, ada konsumen yang konsumsi produk kita, mana katanya pasti sembuh. Kok saya udah konsumsi 10 paket nggak sembuh-sembuh misalnya. Nah, itu bertanggung jawab kita akhirnya. Nah, makanya gimana nih caranya untuk berbicara yang tepat? Bahkan dokter pun ketika ini pasien harus dioperasi, dia mengatakan apa? Kesempatannya 50 banding 50. Itu biayanya tuh udah ratusan juta. Kesempatannya 50 banding 50. Nggak ada dokter yang mengatakan pasti, rekan-rekan. Satu pun dokter udah bayar mahal, dikatakan tenang, saya operasi, Anda pasti sembuh. Itu nggak ada. Makanya caranya kita untuk mengatakan apa yang mau kita tawarkan, itu kita ada unsur tanggung jawab di situ. Makanya ayo kita terus belajar supaya kita jadi enterpriser yang benar-benar kata-kata kita itu terpercaya gitu. Oke. Kesimpulannya, nah ini saya ya, mudah-mudahan sama, Anda boleh screenshot ya. Jadilah pengusaha yang sukses. Ya, dalam hal ini kaya, di mana kita selalu belajar caranya, lalu bekerja keras untuk mencapainya, meskipun gagal bangkit lagi dengan merubah kebiasaan kita, dan memaksimalkan waktu yang kita punya, serta profesional saat kita menjalankan usaha kita dengan amanah, jujur, serta terpercaya. Nah, yang saya highlight biru itu, semua ada ayatnya soalnya. Semua ada di Al-Quran. Anda harus menjadi sukses, Anda harus belajar, Anda harus ikhtiar bekerja keras, merubah kebiasaan kita selalu menjadi lebih baik, memaksimalkan waktu yang ada, profesional, ya dalam menjalankan bisnisnya, dalam menjalankan usahanya, menjadi karyawan harus profesional, dan juga amanah, jujur, dan terpercaya. Itu semua ada ayatnya di Al-Quran. Ya, yuk kita rangkum sama-sama mindset kita seperti ini. Tujuannya adalah jujur serta terpercaya. Oke, nah saya nggak panjang lebar di situ ya. Jangan lupa mindset Muslim ada di mana bro? Ada ya, udah di chat ya. Mudah dan kaya ala Rasul. Oke, siap. Ya boleh di save ya. Nanti Anda boleh nonton setelah ini kalau yang belum. Nah sekarang kita masuk ke dalam topik utama nih bro. Muamalah, kerjasama, dan jual beli. Oke. Nah yang pertama kita harus mengetahui dulu akadnya. Oke, kalau bahasanya HDI kemarin, do and don'ts. Jadi do-nya yang kita lakukan itu apa gitu, yang dalam muamalah ya. Harus ada ijab kabul atau akad atau persetujuan antara Anda dan HDI, yang pertama itu ya. Lalu Anda dan customer ya atau member. Ya, terus bagaimana akadnya kita dengan HDI gitu. Nah, apa yang kita lakukan itu harus suka sama suka. Jadi nggak boleh suka sama tidak tahu. Ngerti ya, suka sama tidak tahu ya. Maksudnya gini, orang yang daftar itu nggak tahu kalau dia didaftarin. Itu yang anda ya suka, yang didaftarinnya nggak tahu dia tuh didaftarin. Ya hati-hati kalau Anda menggunakan KTP untuk mendaftarkan orang, ya itu harus hati-hati ya. Harus suka sama suka. Orang yang didaftarkan tuh harus tahu. Ya, dan dia juga udah tahu nih apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, itu namanya ijab kabul dan suka sama suka. Karena bisa juga loh, suka sama tertekan. Jadi kita melakukan sebuah perjanjian bisnis, tapi ada ancaman di sana. Kalau Anda tidak tanda tangan perjanjian ini, nanti hutang Anda akan bertambah 2 kali lipat. Saya kasih, wow, kan dia ada ancaman gitu ya. Kalau Anda tidak menyetujui perjanjiannya kita, nanti anak Anda akan diancam misalnya. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Jadi nggak suka sama suka itu akadnya. Lalu dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya. Kalau memang kita perlu dengan jasanya notaris, ya harus pakai notaris.
Ya, kalau memang Anda harus daftar melalui Center Stokis Depot dengan Center Stokis Depot ya. Kalau Anda harus daftar dengan online ya harus online gitu ya, yang dibenarkan. Terus barang yang diperjualbelikan halal beserta kegunaannya. Jadi bukan barang haram. Nah, itu kita pasti semuanya ada gampang lah ya untuk mengidentifikasi. Yang menjalankannya pemilik atau wakilnya. Jadi Anda, karena Anda sudah melakukan akad dengan HDI, ya mudah-mudahan di sini semua sudah enterpriser HDI ya. Yang belum boleh itu ini adalah untuk kesepakatan HDI nih contohnya. Anda kalau sudah gabung di HDI, Anda tuh sudah melakukan ijab dan kabul dengan HDI secara otomatis. Ya, berarti Anda adalah wakilnya. Ya, HDI adalah konteksnya pemiliknya, Anda adalah wakilnya. Karena Anda sudah tanda tangan persetujuan bahwa Anda adalah wakilnya HDI. Oke, nah kalau Anda mau tahu itu ada di lembaran pendaftaran di bagian belakang. Ya, Anda di situ ditulis tuh bahwa Anda adalah agen resmi atau grosir resmi yang ditunjuk oleh HDI. Nah, ya. Jadi Anda sudah wakilnya. Nah, kalau dalam kondisi perusahaan pada umumnya, kalau Anda seorang karyawan, Anda wakilnya. Ya, bosnya adalah pemiliknya gitu ya. Jadi itu yang dibenarkan. Nah, terus barangnya telah diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi nggak boleh kita jualan sesuatu yang customer kita itu nggak tahu. Ini tuh fungsinya apa, ini tuh harganya tuh gimana gitu ya. Nah, itu harus orangnya diberitahu. Meskipun hanya sekedar gambar dan teks gitu ya. Ini manfaatnya ini, bentuknya gini barangnya gitu. Oke. Harga barang telah ditentukan dengan jelas ketika akad. Ya, jadi Anda tahu belanjanya berapa, jualnya berapa. Oke, nah ini hal yang dilakukan dalam muamalah. Yang don'ts-nya, yang tidak bolehnya, yang pertama adalah usaha tersebut berupa goror. Goror itu adalah sesuatu yang tidak jelas atau spekulan. Spekulan kalau Anda, contohnya gini, Anda buka usaha belum tahu berhasil atau enggaknya, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau ada orang yang mengatakan tenang, kamu kalau misalnya invest sekian, udah pasti untungnya segini, padahal perhitungannya nggak jelas. Kenapa dapat segininya tuh nggak jelas gitu. Kenapa dapat sekiannya tuh nggak jelas. Nah, itu yang namanya goror, teman-teman. Ya, sesuatu yang Anda itu sebenarnya memiliki resiko, tapi resiko itu tidak diberikan informasi. Nah, itu menjadi goror itu. Nah, apakah di HDI ada goror? Nanti kita bahas sama-sama ya. Nah, terus ikhtikar. Penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita nimbun produk HD gitu ya, atau mungkin bisnis yang lain Anda timbun, tujuannya untuk supaya harganya itu Anda bisa permainkan. Kalau lagi banyak permintaannya, kita keep dulu, ya kan? Habis itu udah harganya turun, terus kita bisa jual dengan harga yang harganya naik, terus barangnya kita jual dengan harga yang paling tinggi gitu ya. Nah, itu penimbunan dan monopoli barang. Ya, jadi ingat, ini nggak boleh ya, apalagi untuk memainkan harga. Ingat, kita itu punya harga jual tertinggi, ada juga harga jual terendah. Nggak boleh mengurangi terendah, nggak boleh lebih tinggi daripada harga tertinggi. Nah, terus riba. Nah, segala bentuk distorsi mata uang jadi komoditas dengan tambahan bunga. Ya tentunya di HDI nggak ada ya. Kita nggak ada riba karena kita itu murni perdagangan. Terus maisir mengandung unsur judi juga tidak ada. Batil membahayakan pihak sendiri dan pihak lain mungkin. Ya, jadi kalau misalnya Anda menjalankan bisnis ini dengan numpuk barang, nah itu kan bisa membahayakan Anda sendiri. Ya, atau Anda menyarankan downline Anda untuk numpuk barang. Nah, itu pihak lain ya, membahayakan pihak lain. Oke, tapi kalau kita menyarankan karena gini, kita tahu customernya dia banyak, sementara ngambil di center itu jauh gitu ya, atau mungkin ada kesulitan, Anda beli produk untuk stok barang nggak terlalu banyak untuk mempermudah Anda dan Anda tahu produk ini pasti laku, itu silahkan. Tapi kalau Anda niat untuk stok barang sementara kita tidak punya customernya, itu jangan. Nanti berpotensi batil. Apalagi Anda menyuruh orang lain untuk stok barang banyak-banyak gitu ya. Nah, itu hati-hati. Oke. Terus mengandung bahan baku yang diharamkan, jelas tidak ya. Jadi produk kita semuanya bahan bakunya jelas halal. Terus praktek usaha yang tidak melanggar kesusilaan dan norma sosial. Nah, kita nggak ada ya praktek usaha yang melanggar kesusilaan ya.
Gitu, nggak boleh ya kalau ada yang seperti itu. Nah, ini yang jangan dilakukan dalam muamalah. Oke. Nah, sekarang legalitas dan MUI itu seperti apa sih memberikan informasi mengenai multi level marketing? Kalau legalitasnya untuk peraturan MLM di Indonesia itu ada di keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ya, di hal yang ada di depan Anda ini, ya, di layar Anda boleh screenshot. Artinya gini, kalau sudah ada legalitasnya, berarti bisnis network marketing itu adalah murni bisnis yang diakui negara. Ada pajak yang harus dibayar dan Anda sudah bayar pajaknya kalau Anda udah dapat bonus dari HDI. Oke, jadi secara legal kita jelas legal. Oke, sekarang dari segi kehalalan, bagaimana MUI memandangnya? Yang pertama, ada poin-poin yang harus memenuhi syarat kalau mau mengatakan MLM tersebut adalah halal. Yang pertama, ada objek transaksi real yang diperjualbelikan. Nah, di HDI, apa sih yang kita jual? Ya, boleh produk yang Anda senang jual, boleh di chat ya. Atau ada yang di sini di HDI nggak jualan produk sama sekali. Ya, nggak jualan, tapi konsumsi produknya, Pak. Ya, iya, sama aja ya, jadi boleh ya. Artinya ada yang diperjualbelikan. Apa sih produk yang Anda paling suka jual? Ya, boleh di chat ya. Suka jual apa? Ada yang suka jual sampo, ada yang suka jual yang baru nih, produk terbaru, Hygiene Wash. Ya, nggak cuma buat wanita ya, Hygiene Wash ya, tapi buat laki-laki juga boleh itu. Ya, oke, itu yang pertama. Jadi kita sama-sama yakin ya bahwa di HDI ada objek transaksi real. Kita bukan menjual jasa, kita benar-benar produk yang kita jual itu ada ya, atau bukan jualan kertas gitu, enggak ya. Nah, terus berupa produk, barang atau jasa yang diperdagangkan, bukan sesuatu yang diharamkan. Jadi produk, barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan. Dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram, jelas tidak ya. Produk HDI tidak digunakan untuk menipu orang. Enggak ya, tapi kita tawarkan manfaat produknya itu apa gitu ya. Nah, terus yang ketiga, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, ya, semacam penipuan, terus perjudian, membahayakan, dan zolim atau maksiat. Nah, gharar ini menjadi hal yang bisa jadi ada, bisa juga enggak rekan-rekan. Kalau dari bisnis HDI-nya, itu tidak ada yang namanya gharar. Karena apa? Karena member di HD itu gratis. Kalau Anda member di HDI gratis, misal ada kita menawarkan orang, ayo ini bisnis HDI bagus loh, join aja dulu gratis, habis itu Anda boleh lihat seperti apa sih bisnis HDI. Kan berarti dia tinggal join, habis itu dia memperhatikan. Kalau ternyata, bisnis ini nggak cocok buat saya, ya sudah, dia tidak kehilangan apapun. Oke, tapi berbeda kalau ada network marketing yang lain, ketika harus bergabung, harus mengeluarkan uang ratusan juta atau mungkin puluhan juta. Gabung 50 juta, ayo. Ternyata begitu tahu detail mengenai bisnisnya, kecewa dia di tengah jalan. Kok saya nggak dijelasin ya bahwa model bisnisnya harus A, harus B, harus C, harus D. Berarti dia ada teraniaya 50 juta misalnya, kalau dia daftarnya 50 juta. Mungkin dia nggak bisa jual produknya, bingung. Banyak kok orang-orang yang akhirnya yang seperti itu produknya itu dibagi-bagi. Karena dia nggak punya kemampuan jualan atau mungkin dia bingung mau jualnya gimana. Atau kalau dia misalnya sebuah alatnya ujung-ujungnya rusak karena nggak bisa dipakai atau ya dia pakai sendiri akhirnya. Gitu. Ini menjadi horor kalau seperti itu. Ya, karena orang yang menawarkan tidak menjelaskan ini tuh apa. Yang penting closing. Nah, bisa nggak HDI seperti itu? Bisa rekan-rekan. Kalau Anda itu menawarkan orang suruh nyetok barang banyak-banyak. Ya, orangnya nggak tahu kenapa dia harus nyetok barang banyak-banyak. Cuma dikasih tahu nanti kalau kamu kalau kamu ngambil produk sekian, kamu nanti akan dapat diamond. Nggak boleh. Nggak boleh kita menawarkan orang seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata dia daftar dulu, habis daftar ternyata pesanannya banyak. Nah, karena pesanannya banyak, dia ternyata bisa mendapatkan poin banyak dan disusun menjadi diamond. Silahkan, itu boleh. Karena kan tidak ada yang tidak ada orang yang dianiaya di situ. Nggak ada modal yang keluar karena emang itu murni pesanan orang banyak. Nah, itu boleh kalau kayak gitu. Ya. Nah, jadi horor itu bisa ada dari praktek yang kita lakukan dalam menjalankan bis HDI. Jadi, teman-teman harus hati-hati ya. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, berarti dia melanggar. Berarti dia bisnisnya yang dia jalankan ya, khususnya yang dia jalankan itu menjadi haram rekan-rekan.
HDI-nya sendiri enggak. Gitu. Makanya jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Nah, yang berikutnya tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan. Ya, jadi berapa sih marginnya kita? Nah, itu harus masuk akal. Ya, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas. Nah, kalau Anda melihat margin madu aja misalnya ya, Anda boleh ketik ya di Google sekarang misalnya harga madu impor. Nah, nanti akan banyak macam tuh. Ada yang harganya 360, ada yang harganya 1 juta, ada yang harganya 500.000, 700.000, macam-macam. Nah, kalau madunya HDI kan rata-rata itu di 330 mungkin 189 sampai dengan 585.000. Tergantung berapa kilonya. Ya kan? Nah, makanya kalau dari harganya kita ini udah cukup udah sama dan bahkan lebih murah dibanding produk impor. Ya, jadi bisa dicek di Google kalau sekarang ya. Gitu. Jadi kita memenuhi syarat nih, tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja. Oke, jadi kalau Anda mendapatkan prestasi diamond ketika menjalankan bis HDI, nah maka volume yang dihitungnya semakin besar. Anda mendapatkan eksekutif diamond lebih besar lagi. Jadi sesuai dengan prestasi kerja dan didapatnya itu dari volume atau nilai hasil penjualan produk. Ya, dari penjualan produk. Jadi kalau misalnya gini ya, Pak, saya udah tutup poin, tapi kok saya nggak ada bonusnya. Kita tanya balik dong, loh udah punya downline belum? Belum, ya kan dari volume penjualan produk downline kita. Ya, jadi ya nggak ada bonusnya ya, normal ya. Nah, tapi kalau misalnya kita udah punya downline, kita udah tutup poin. Nah, berapa sih bonusnya tergantung volume penjualan yang ada di jaringan kita, gitu ya. Nah, itu menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam penjualan langsung berjenjang syariah, ya. Jadi pendapatan utamanya bukan dari bonus perekrutan, teman-teman, tapi bonus penjualan produk. Oke. Nah, karena di luaran sana ada yang bonus utamanya sebenarnya bukan dari bonus penjualan produk, tapi dari dari rekrut-rekrut orang. Gitu ya. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya. Oke, saat transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, jadi bonus yang diberikan itu harus jelas. Anda kalau sudah mempelajari ya bisnis plan yang ada di kolom chat ya, itu nanti Anda langsung tahu dan bisa menghitung bonus Anda saat ini berapa. Ya, sehingga itu udah transparan langsung ya. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Artinya kalau Anda itu punya rekan kerja, ayo kita bantu mereka untuk juga menghasilkan omset. Ya, karena kita kalau udah punya downline, terus downline kita itu nggak diapa-apain, itu sebenarnya berlaku poin nomor 7 ini ya. Ya, jadi harus adanya pembinaan rekan-rekan. Anda harus bantu downline Anda. Anda kan sudah menjanjikan, ayo kalau gabung nanti saya bantu gitu. Ya, nah Anda nih yang saat ini posisinya sebagai downline yang ikutin pertemuan ini juga harus mengerti bahwa kenapa upline Anda tuh selalu kontak Anda untuk ayo ikutin training. Ayo kapan role play. Ayo karena mereka punya kewajiban untuk membantu Anda untuk berhasil. Ya, karena poin ini berlaku harus membina downline-nya supaya mereka juga mengerti bisnis ini tuh apa. Gitu ya. Nah, terus pemberian komisi yang ke-8 ya, pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usaha tidak menimbulkan iming-iming daya tarik yang menggoda. Nah, ini berkaitan juga dengan ketika kita closing orang, jangan sampai closing itu memberikan sebuah keterangan yang sifatnya iming-iming. Contoh misalnya, kan kita udah banyak ya, udah ada beberapa yang dapat income miliaran. Dalam waktu misalnya itu bisa kurang dari 2 tahun gitu. Nah, terus kita ngomong ke orang, tenang aja, kamu juga sebagai ini dalam 2 tahun, kamu juga bisa dapat 1 miliaran. Itu terbukti di HDI, kamu pasti bisa. Ya kan, kamu pasti dapat. Masuk ke dalam kata-kata pasti dapat, itu jadi iming-iming. Ini ada buktinya, kamu juga pasti dapat kok. 2 tahun bisa dapat gitu. Ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengatakan kamu pasti dapat gitu ya. Kamu kalau bekerja keras sama seperti dia, mau berubah, mau bekerja, mungkin bisa mendapatkan miliaran per bulan. Ya, tergantung usaha yang kita lakukan. Nah, itu masih masuk akal. Tapi nggak boleh ada iming-iming. Karena dulu
Ya banyak sekali perusahaan MLM yang mengatakan, oh kalau kamu peringkatnya ini dapatnya sekian. Kalau kamu peringkatnya ini dapatnya sekian per bulan. Kalau kamu, wah, berarti kan saya tinggal kejar peringkat itu. Nah, ketika misalnya saya join di situ, terus langsung kita kejar, ternyata bonusnya tergantung omsetnya, bukan tergantung peringkat yang dia dapat. Kecewa kan orang akhirnya. Dan itu banyak sekali yang terkena. Join, ngejar, misalnya contoh ya, dulu misalnya ada peringkat bintang 3, bintang 5, peringkat ambasador, peringkat diamond di MLM yang berbeda gitu ya. Kalau ngejar itu, dia bikin semacam daftar. Daftar itu kalau peringkat ini 5 juta, peringkat ini 15 juta, peringkat ini. Begitu orang sudah ngejar, boro-boro dapat segitu gitu kan. Ternyata di bawahnya jauh gitu, protes langsung. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu. Ya, nah makanya nggak boleh ada iming-iming yang sifatnya supaya closing, nggak boleh. Tapi kita harus terbuka. Seperti apa bisnis HDI. Nah, tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Nah, jadi tidak boleh bahwa upline-nya itu pasti lebih tinggi. Meskipun dia kerjanya itu santai gitu ya. Meskipun dia itu tidak memiliki jaringan yang kuat, tapi bonusnya pasti selalu lebih tinggi. Itu nggak bisa. Nah, makanya kalau di HDI bisa loh ya, ada ya Royal Crown punya downline Royal Crown, tapi downline-nya yang Royal Crown itu lebih besar hasilnya. Jadi tidak selamanya upline ya di HDI itu lebih besar income-nya daripada downline, tergantung bagaimana kerja kerasnya mereka. Nah, itu adil. Mungkin upline-nya tidak sekeras kerja kerasnya downline-nya, ya itu kan lebih adil. Tapi bonusnya tetap besar. Yang satu dapatnya ratusan juta, yang satunya dapatnya miliaran misalnya. Ya downline-nya miliaran, upline-nya ratusan juta, kan masih adil gitu ya. Nah, terus itu yang ke-9. Berarti kita memenuhi lagi. Yang ke-10, sistem perekrutan, bentuk penghargaan, dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah, dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh mengkultuskan orang bahwa orang ini paling benar, itu nggak boleh. Ya, ikut acara yang acaranya itu maksiat, nggak boleh juga. Ya. Nah, terus sekarang enak ya di ADI ya, semua via Zoom gitu ya, kalau pertemuan paling meeting doang gitu ya. Jadi semakin semakin memudahkan kita dari segi syariah gitu ya. Terus yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya. Nah, ini adalah memperkuat yang tadi kita bahas ya, bahwa kita harus membantu downline kita sampai berhasil. Tapi kalau downline kita tiba-tiba gitu ya, aduh saya off dulu deh, misalnya di HD gitu ya, ya sudah kita hargai, kita sekedar follow up untuk memberikan info aja gitu. Tapi kalau selama rekan kerja kita belum mengatakan seperti itu, ya udah kita terus bantu dia sampai bisa mendapatkan income yang dia butuhkan, gitu ya. Nah, terus yang ke-12, tidak melakukan kegiatan money game ya, di HDI nggak ada kegiatan money game. Yang ke-13 yang paling penting nih, dalam penerapan maqasid, ya maqasid itu tujuan ya, tujuan syariah untuk melihat halal atau tidak, maka harus dilihat sejauh mana prakteknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama syariat Islam. Jadi nggak semerta-merta dilihat, oh udah MLM-nya sudah label syariah gitu ya, tapi bergantung kepada cara jalannya, sesuai nggak dengan maslahat ya, kebaikan umat gitu. Ini yang terpenting. Jadi kalau misalkan ada yang label syariah, namun prakteknya itu tidak sesuai dengan bisnis plan-nya gimana tuh? Ya, itu jadi rekan-rekan, kalau nanti Anda nanti di luaran sana presentasi ketemu dengan kompetitor kita, terus mengatakan, oh kita udah ada labelnya syariah loh. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana prakteknya dulu. Karena banyak sekali orang yang tujuannya dapetin label syariah, bisnisnya bisnis syariah, tapi cuma untuk dapetin sertifikat doang. Setelah dapat sertifikat, dirubah lagi cara bisnisnya. Bonusnya bonus perekrutan lagi. Habis itu kelipatan 2. Ya, jadi nggak semerta-merta nanti dia labelnya syariah berarti pasti syariah, enggak. Kita lihat dulu dari cara menjalankan bisnisnya. Ya, kita juga tahu ya, kita nggak bicara cuman bisnis network marketing, tapi kita bicara bisnis konvensional aja. Sering kan ada yang sudah tertera label syariah, sudah ada MUI-nya, tiba-tiba diinspeksi mengandung sesuatu yang haram. Sering nggak kita dengar berita seperti itu? Jadi nggak semerta-merta label syariah itu ya berarti syariah gitu ya. Label halal berarti halal, belum tentu gitu. Tapi bagaimana prakteknya? Nah, sebenarnya kalau kita itu melihat dari segi bisnis, perlu nggak sih label bisnis syariah?
sebenarnya label bisnis syariah itu tidak diperlukan. Karena apa? Karena yang diperlukan adalah produknya syariah atau tidak. Nah, kan nggak ada ya kita berbicara bisnis konvensional, jualan makanan, sistem penjualan syariah kan nggak ada. Tapi yang dijelaskan produknya ya halal. Ya, terus bisnis franchise syariah kan nggak ada. Ya, terus jadi sebenarnya bisnis itu dilihat dari akadnya. Ya, jadi syariah atau tidak, ya balik lagi ke akadnya memenuhi syarat atau enggak, bukan label syariahnya. Ya, jadi hati-hati dengan hanya sekedar label, balik lagi bagaimana caranya. Gitu. Kayak kalau bisnis konvensional gini, Bro, jualan nasi uduk halal nggak, Bro? Halal. Halal jualan nasi uduk. Nasi uduk biasanya ada ayamnya kan, ayam goreng ya, Bro? Ayam goreng, telur, ayam goreng, telur. korek. Nah, nasi apa? Ayam bakar misalnya gitu ya. Nah, sekarang kan komponennya nggak cuma ayam. Ada minyak, ada lalapan, ada sambel gitu ya. Nah, ternyata jual nasi uduk plus ayamnya pakai minyak yang sudah dipakai berhari-hari. Nah, pertanyaannya, bisnisnya jadi halal atau enggak? Padahal kita tahu, kalau minyak yang dipakai berhari-hari, boleh dia di kolom chat. Kalau dipakai berhari-hari, apa sih? Ya, teman-teman boleh. Kalau misalnya tulis ya di kolom chat ya. Kalau minyaknya dipakai berhari-hari bisa menyebabkan penyakit apa? Ayo. Nah, kalau udah tahu bisa menyebabkan penyakit apa, nah berarti menurut Anda, kalau Anda misalnya ya ada orang yang jualan nasi uduk plus ayam goreng, terus dia pakainya minyak yang dipakai berkali-kali, halal atau haram? Nah, jadi balik lagi ke prakteknya. Masa? Ya sekarang gini, contoh zaman Rasul, ada orang jualan susu gitu ya. Susunya dicampur sama air. Diomelin. Anda jualan susu kan? Bukan susu plus air kan gitu. Jadi susunya halal, jualannya halal. Tapi karena dia campur dengan air dengan tujuan mendapatkan untung lebih, ya jadinya orang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, kalau ini dia menggunakan minyak yang berkali-kali dipakai. Tujuannya bukan mendapatkan harga yang lebih, tapi mengurangi cost. Tapi kan menganiaya orang jadinya. Nah, jadi harus hati-hati tuh dalam kondisi bisnis. Kalau Anda memiliki bisnis makanan, ayo lihat. Komponen-komponen Anda baik nggak untuk dikonsumsi untuk orang yang mengkonsumsinya gitu. Nah, supaya kita benar-benar mendapatkan kehalalannya tuh benar-benar toyib ya. Jadi kalau di ayatnya itu kan halalun toyibun kan gitu. Halal dan baik prosesnya. Gitu. Oke, jadi yang terpenting balik lagi ya, yang terpenting adalah bagaimana prakteknya. Jadi label syariah belum tentu prakteknya syariah. Karena banyak nih bro, ya banyak yang datang ke saya, Pak ini MLM ini dapat label syariah. Pas dilihat marketing plan-nya loh, ternyata money game. Kan bingung ya. Nah, jadi balik lagi kepada prakteknya. Oke. Nah, kalau di HDI sudah memenuhi 13 poin terpenting rekan-rekan di DSN MUI. Jadi sudah memenuhi kriteria yang MUI minta. Tapi Anda dalam prakteknya juga bisa memiliki unsur yang ya goror tadi contohnya itu bisa aja. Ya, kalau kita balik lagi nih, HDI-nya sih apa ya? HDI-nya itu Aman. aman gitu kan. Kayak kita ayo bina rekan kerja kita. Tapi kan kitanya yang kadang-kadang males gitu. Ya, jadi poin 11 tergantung kitanya akhirnya. Terus yang ini nih misalnya ya. Komisi bonus perusahaan pada anggota tidak menimbulkan iming-iming misalnya. Tapi kita melakukan iming-iming ke prospek kita. Ya kita yang melakukannya kan, berarti kitanya yang salah, bukan HDI-nya. HDI jelas loh, kalau mau dapat misalnya ya, mau dapat jalan-jalan, boleh nih di kolom chat ya. Kalau mau dapetin jalan-jalan kapal Dream Cruise misalnya. Ya, apa syaratnya untuk dapetin kapal Dream Cruise? Jelas ya syaratnya kan? Itu iming-iming bukan tuh? Itu bukan iming-iming itu reward. Kalau Anda mencapai peringkat ini, maka akan mendapatkan A gitu. Ya, kalau Anda mendapatkan omset sekian, Anda akan dapat bonus sekian. Ya, kalau Anda memiliki omset total sekian ratus BV atau sekian ratus BP, Anda akan dapat jalan-jalan ke sini. Nah, itu nggak iming-iming. Tapi iming-iming itu gini, ayo
beli produk aja segini, kamu pasti dapat tiap bulan itu 10 juta per bulan. Ayo, yang penting kamu sekarang join dulu nih, Diamond. Kamu udah pasti dapat deh. Ya, jadi iya. Jadi dia udah masa, padahal dia belum punya kebutuhan jualan atau dia belum punya customer, dia belum punya konsumen. Oh ya udah deh, saya yang penting beli dulu. Soalnya nanti kan saya akan dapat 10 juta per bulan. Salah pemikiran kan? Gara-gara siapa? Upline-nya yang memberikan iming-iming. Iming-iming adalah sesuatu yang tidak nyata. Ya, iming-iming sesuatu yang tidak nyata. Tapi kalau reward itu ya kalau Anda, contoh misalnya, kalau kamu kerja di perusahaan, misalnya perusahaan lo deh, bro ya, Toyota misalnya. Perusahaan Toyota misalnya, kalau misalnya berhasil jual mobil 10, akan dapat jalan-jalan ke luar negeri. Iming-iming nggak bukan? Itu kan memang, ya udah ayo kejar gitu kan. Tapi bukan berarti kalau kamu kerja di perusahaan Toyota pasti dapat jalan-jalan ke luar negeri. Ya belum tentu lah. Kan kalau dibilang pasti kan berarti iming-iming jadi. Tergantung prestasinya kan gitu. Gitu. Nah, jadi ada orang yang salah gabung di HDI karena mindset yang salah. Oh, dia pikir habis join HDI, dia nggak dikasih tahu nih. Ternyata dia punya marketplace, dia jualan di marketplace misalnya. Wah, dia habis beli produknya, dia mau jual di marketplace, ternyata nggak boleh. Repot kan? Gitu. Akhirnya dia jual deh door to door. Iya kalau dilakukan. Lah kalau misalnya ternyata nggak ngapa-ngapain gitu karena down ya. Nah, jadi prakteknya untuk enterpriser-nya bisa loh itu melanggar apa yang sudah ditentukan. Ya nanti kita bahas lebih dalam nih bro ya. Tapi intinya HDI-nya sendiri kalau kita mau menjalankan dengan benar sudah memenuhi 13 poin yang sudah disarankan oleh MUI. Otomatis halal bisnisnya gitu ya. Nah, kalau menurut MUI juga nih, money game menurut fatwa MUI adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran. Ya, jadi perekrutan dan pendaftaran itu adalah kalau ada bonus ya, bonus perekrutan itu berarti sifatnya money game. Apapun dia mengatakan atau udah punya label syariah. Ya, Anda mesti mempelajari benar-benar Anda mesti mempelajari benar-benar marketing plan dari perusahaan yang di MLM lain. Nah, Anda juga tentunya mesti mempelajari di HDI seperti apa marketing plan-nya gitu ya. Nah, terus bukan dari hasil penjualan produk ya. Jadi bukan dari penjualan produk tapi dari rekrut orang. Nah, dan yang kalaupun ada produk itu hanya kamuflase doang. Jadi ada nih dulu ya gelang emas atau gelang kesehatan atau aromaterapi atau koin emas atau hanya sekedar kertas. Pokoknya banyak deh, kipas gitu juga ada ya. Jadi tujuannya sebenarnya untuk bonus perekrutan ya, itu ada. Oke. Nah, jadi hati-hati dengan bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan instan. Oke, nah sekarang kita mau mempelajari nih akad-akad apa sih ketika kita menjalankan bisnis HDI ya. Ingat ya, dalam menjalankan bisnis HDI kan ada nih yang kita lakukan. Yang kita lakukan sudah memenuhi akad apa belum? Ya kita sama-sama belajar ya. Nah, yang pertama ada namanya akad bai murabahah. Itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Ya, dalam hal ini biasanya harga member dan harga retail. Nah, kalau konsepnya bai murabaha itu adalah penjual harus ngasih tahu produk yang dibeli, harganya berapa, dan kita udah ngasih tahu untungnya kita berapa. Ya. Nah, bai murabaha dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa disebut sebagai murabaha pada pemesan pembelian. Jadi gini, kalau kita kan beli produknya harganya, misal madu ya, seperti yang Anda udah tahu harganya. Madu tuh harganya 335.000 untuk yang 500 gram. Lalu kita jual nih ke Mr. X. Ya. Mr. X, nih saya jual nih madu kepada kamu 399.000. Nah, saya sebagai member itu belinya 335.000, berarti untungnya saya itu adalah berapa tuh jadi? Ya 50 ribuan ya, 60 ribuan ya, berapa tuh? Segitu lah misalnya. Nah, kita ngasih tahu untungnya itu berapa, itu boleh rekan-rekan. Karena dulu Nabi juga pernah berdagang, dia ngasih tahu, ini kurma saya beli sekian, saya ngambil untungnya sekian. Itu pernah gitu dilakukan. Nah, artinya kita menjalankan bisnis HDI mengatakan hal seperti itu juga boleh.
Ya, misalnya nih, di sini saya kasih contoh, Enterpriser memberikan info harga member dan harga retail pada customer, atau Enterpriser menjual harga member dan memberikan info, oh saya ini udah dapat bonus 5% kok. Gitu. Padahal kan jual harga member. Ada nih, saya punya customer, dia beli 335. Nah, saya jual 335. Terus dia nanya, loh Pak Sugi untungnya apa kalau harga membernya segitu, jualnya segitu gitu. Oh, saya dapat 5% kok dari keuntungan jaringan. Karena misalnya itu saya dapat 5%, jadi tenang aja, saya udah untung gitu. Boleh. Jadi kalau mau terbuka itu boleh, ada akadnya. Oke. Nah, ada juga akad BAI. Akad BAI ini itu kita transaksi antara barang dengan bentuk uang. Jadi dia ngasih kita uang, terus dia ngasih kita uang, dia terima barang. Oke, jadi nggak harus barang ketemu barang. Ya kalau dulu kan barang ketemu barang. Kalau sekarang barang ketemu uang, itu boleh. Dan keuntungannya kita udah nggak usah ngasih tahu kita tuh untungnya berapa. Itu boleh. Ya, jadi kalau Anda jual 399.000 gitu. Terus orangnya nggak tahu tuh Anda untung berapa, itu nggak apa-apa. Anda jual 350.000 madu setengah kilo, Anda untungnya berapa? Ya customer nggak perlu tahu, itu ada akadnya. Oke, jadi bukan berarti harus ngasih tahu untungnya berapa, ya nggak harus gitu ya. Oke, nah Enterpriser menjual sesuai label atau memberikan diskon tidak melebihi harga member. Yang penting tidak boleh melebihi harga member. Jadi kalau Anda jualan 330, jadi lebih diskon lagi 5.000, nah berarti Anda melanggar kesepakatan dengan HDI. Ya, kalau melanggar apa hukumnya? Ya haram. Haram. Nggak boleh ya. Nah, sekarang akad wakalah. Akad wakalah ini digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama, dalam hal ini HDI, kepada orang lain sebagai pihak kedua, dalam hal ini kita sebagai enterpriser ya. Dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Jadi kalau kita sudah sepakat do and don'ts-nya dari HDI, nggak boleh melanggar. Karena Anda sudah melakukan yang namanya akad wakalah. Ya, ada batasannya, ya. Nah, jadi misalnya nih, ternyata dari produk yang sudah kita jual ada masalah dengan produknya. Kalau kita sudah sesuai dengan akad wakalah, kita benar-benar menjalankannya dengan benar, maka tanggung jawabnya ada di HD. Makanya, kalau ada produk yang nyampe di customer terus ternyata bocor, HDI pasti bertanggung jawab. Ya kan? Nah, ingat loh, Anda tuh sebenarnya sudah diproteksi banget. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita jualnya dengan cara yang salah, HDI melihat, oh ada caranya yang salah, ya dia nggak mau tanggung jawab. Karena di luar apa yang sudah dikuasakan kepada pihak kedua kan. Oke, jadi HDI penyedia produk, Enterpriser memasarkan. Ya, dan menyepakati apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, sekarang kita pernah lihat gambar seperti ini kan? Ya, Anda mungkin pernah lihat ya di grup ya do and don'ts-nya yang sudah dikasih tahu sama HDI. Ya di sini ada hindari melakukan tindakan yang merugikan. Ada lagi tidak mempengaruhi enterpriser untuk pindah sponsor. Nggak boleh bergabung di pemasaran jaringan lain. Dan lain sebagainya. Nah ini kita bahas satu persatu nih. Yang pertama tidak mempengaruhi enterpriser untuk pindah sponsor. Ya jadi kalau Anda ketemu enterpriser sponsornya itu cross line gitu ya. Jangan, udah pindah ke jaringan saya aja, pasti saya bantu kok. Ya, Anda sudah melanggar akad wakalah. Anda sudah masuk zona haram di situ. Oke, kecuali ya, enterpriser-nya itu, dia tuh member tapi dia nggak tahu. Karena saya sering sekali waktu prospek, ya udah presentasi apa segala macam gitu. Bro, gini, gue tuh sebenarnya udah member bro, tapi gue nggak tahu kalau gue tuh di memberin. Lah maksudnya gimana? Iya, waktu itu gue beli produk nih sama orang, terus dimintain KTP. Ternyata gue didaftarin, lah kan gue nggak tahu gitu. Nah kalau udah kayak gitu berarti kan dia tidak melakukan akadnya dengan orang yang member dengan benar. Nah kalau misalnya kayak gitu, ya balik lagi. Saya pernah ada seperti itu, saya ngomong, ya balik lagi ke mak lu bro, lu kenal nggak sama sponsornya? Ya nggak kenal lah gitu, orang gue cuma beli produknya. Ya kalau emang lu nggak tahu, lu juga itu berarti kan kesepakatan lo sama dia itu tidak ada. Maka lu bisa protes dengan cara bikin surat pengunduran diri. Kenapa? Karena orang mendaftarkan diam-diam kan nggak boleh.
Karena ada perjanjian di situ loh, nggak sembarangan loh. Itu perjanjian resmi antara enterpriser dengan HDI. Kalau kita mendaftarkan orang secara sembarangan, kita kena perjanjian itu masalahnya. Ada tanggung jawab di situ. Nah, itu sering kejadian. Ada lagi, oke bro, iya gue mau join. Ternyata pas ngecek namanya sudah dijoinkan. Lah kan repot ya. Waktu saya coba input gitu, karena saya juga pemilik LC ya, saya coba ngecek loh bro, kok lu udah terdaftar? Wah, enggak, gue nggak pernah daftar. Iya udah loh, ini loh, nomor ID lo sekian. Enggak, itu bukan gua. KTP-nya sama kok. Gitu. Nah, berarti didaftarin orang lain tanpa sepengetahuan dia. Nah, terus saya bilang, protes nih ke pusat. Boleh nggak? Boleh lah. Boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia memang secara sadar sudah member, nggak boleh kita suruh pindah sponsor. Gitu ya. Tapi pindah sponsor pun itu ada caranya. Ya harus apa? Harus bikin surat pengunduran diri, nunggu 3 bulan gitu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Nah, saya juga pernah ada kejadian, misalnya karena saya juga membantu crossline untuk berkembang di bisnis HDI, ada yang mau pindah ke saya. Nah, kita harus punya etika. Kalau misalnya mau pindah ke saya, ya izin sama upline-nya. Ya kalau nggak mau izin, ya nggak usah pindah sama saya. Nanti saya ribut sama upline-nya kan gitu. Sesuai dengan suka sama sukanya kan. Saya suka sama enterpriser yang mau join sama saya. Tapi saya berantem sama upline-nya. Ya ada yang dianiaya berarti. Makanya saya ngomong ke enterpriser tersebut. Ya udah kalau emang Bapak atau Ibu mau gabung di saya, izin dulu. Nanti kalau sudah izin, sudah bikin surat pengunduran diri, baru boleh. Nggak mau, orang itu nggak mau, wah repot apa segala macam. Ya udah silakan pindah ke yang lain kalau mau, tapi jangan saya. Nah, supaya apa? Supaya akad wakalahnya itu saya tidak melanggar gitu loh, teman-teman. Ya, ingat ya, ada etikanya dan jangan sampai melanggar akad wakalah itu. Terus, jangan menjalankan perusahaan bidang MLM lain. Nah, kalau Anda sudah diamond di HDI, Anda aktif, Anda menawarkan HDI ke orang lain untuk jalan bisnisnya, Anda di MLM yang berbeda, nggak boleh juga menawarkan. Ya, tapi kalau Anda gabung hanya untuk sekedar konsumsi produk di MLM yang berbeda, silakan. Tapi kalau Anda jalan dua-duanya, bahkan 3, bahkan 4, itu nggak boleh. Oke? Nggak boleh. Nah, kadang-kadang soalnya saya juga nggak tahu, jangan-jangan nama saya sudah didaftarin sama orang lain gitu kan, di MLM yang berbeda. Mungkin saja gitu kan. Tapi intinya jangan menjalankan MLM, 2 MLM. Menjalankannya ya yang tidak boleh. Oke? Nah, suami istri hanya boleh 1 ID, kecuali menikah setelah memiliki ID yang berbeda. Oke? Jadi kalau sudah suami istri, terus member gitu ya, istrinya, suaminya nggak ketahuan sama kantor pusat, nah itu nggak boleh. Ya. Nah, nanti hasil yang dari salah satunya bisa haram itu kalau kayak gitu. Nah, kecuali sebelum menikah itu sudah punya 2 ID yang berbeda. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi pada saat menikah memang itu ketentuan yang dibolehin sama pusat soalnya. Oke. Nah, terus tidak boleh memajang produk di toko umum atau marketplace. Ya, jadi Anda tidak boleh jualan di marketplace ya buat teman-teman. Dulu saya jualan di marketplace loh. Ya, tahun 2010 sampai 2014 lah kurang lebih. Semenjak keluar peraturan tidak boleh jualan di marketplace, ya saya take down semua. Dulu saya jual di Lazada. Tapi begitu perusahaan mengatakan tidak boleh jual di marketplace, maka saya take down semua. Tapi kalau di sosial media silakan. Di Instagram, di Facebook, ya boleh silakan. Karena tidak ada larangannya. Oke? Nah, jadi boleh kalau di sosial media. Kalau marketplace, Anda nggak boleh. Marketplace apa sih? Kayak Shopee, Tokopedia, ya. Ingat, hasilnya kalau Anda melakukan hal seperti itu, jadi haram. Kenapa? Karena tutup poinnya atau poin yang Anda masukkan tercemar. Hasilnya bisa jadi haram itu, outputnya ya. Jadi jangan jualan di marketplace atau Anda pajang. Oke? Pajang di apotik. Pajang di toko kelontong. Nggak boleh. Tapi kalau Anda simpen, terus Anda tawarkan melalui verbal, lalu mengeluarkan produknya boleh. Tapi kalau dipajang, itu nggak boleh. Oke? Nah, terus tidak boleh membuat kemasan berbeda, kecuali mengecer dan disepakati pembeli. Ya. Tidak boleh membuat kemasan berbeda, kecuali mengecer dan disepakati pembeli. Jadi gini, kita bikin, dulu itu ada madu setengah kilo, dipecah lagi jadi madu 1/4, tapi nggak resmi. Dibikin botol-botolan lagi kecil gitu ya, dikasih label bikinan sendiri, jual. Itu nggak boleh. Tapi sih, kalau saya gini,
Saya beli madu 1,5 kilo. Terus ada lagi satu temen saya yang juga dia, bro, gue beli setengahnya aja nggak apa-apa deh. Nanti pakai botol apa aja. Itu nggak apa-apa. Kesepakatan bersama. Atau nggak ngecer polen misalnya. Bro, lu punya polen nggak? Gue beli 30 aja deh sama lu. Tapi perorangan. Itu boleh, silakan. Jadi kalau ngecer, boleh. Tapi sudah diketahui sama ini ya. Ini saya jual ecer ya. Saya kasih pakai plastik aja nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi kalau Anda bikin ini untuk dipajang atau untuk ditawarkan, nih produknya, ini resmi kok. Itu nggak boleh. Membuat kemasan yang berbeda. Atau mengecer tanpa disepengetahuan dari customer bahwa itu diecer di luar resmi gitu ya. Nah, Anda harus memberitahukan. Supaya apa? Akadnya terpenuhi. Mereka tahu apa yang mereka beli. Gitu ya. Nah, itu. Nah, terus tidak boleh menjual di bawah harga member atau enterpriser. Oke, jadi teman-teman jangan jual harga di bawah member. Berarti haram. Oke, melanggar kesepakatan. Siap? Jangan menawarkan enterpriser untuk stok barang agar mendapatkan peringkat. Ini yang orang berpikir ini nggak apa-apa. Padahal banyak yang kemarin ya tentunya ya waktu zaman-zamannya produk terbatas atau produk permintaan lagi tinggi. Waduh, itu banyak tuh yang melakukan tuh. Dia ambil barang sebanyak-banyaknya atau dia ngomong ke prospek, ngomong ke downline-nya, "Ayo kita stok banyak-banyak karena nih demand-nya lagi tinggi." gitu. Melakukan hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Nyetok banyak, udah pokoknya kejar aja peringkat gitu. Padahal mereka belum ada pembelinya. Beli dulu 200 botol, beli dulu 500, padahal pembelinya belum ada. Yang tujuannya apa? Ngejar peringkat. Ya, jangan melakukan hal seperti itu. Karena apa? Ujung-ujungnya kan kita memaksa untuk jual dengan cara yang nggak bener ya. Dengan cara apa? Jual di marketplace lah. Ya jual di bawah harga lah. Kenapa? Numpuk stok barang banyak. Ya, atau mungkin dijadiin gift misalnya. Ya nggak apa-apa kalau dijadiin gift ya. Berarti ruginya di Anda kan gitu. Ya. Nah, jadi jangan menawarkan harga di bawah member. Oke, ini adalah akad wakalah. Ini persetujuan yang Anda sudah sepakati dengan HDI. Nah, ya. Nah, karena Anda sudah sepakati, jangan dilanggar. Oke? Nah, ada lagi akad jualah nih. Nah, ini akad jualah nih yang tadi kita ngomong mengenai iming-iming. Nah, akad jualah itu adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua. Ya, untuk kepentingan pihak pertama. Ya, kita prospek, kita punya rekan kerja itu closing, punya omsetnya mendapatkan bisa sampai ratusan juta, itu adalah tugas atau pelayanan yang kita lakukan kepada pihak pertama. Maka pihak pertama dalam hal ini HDI akan memberikan kita bonus, yaitu apa? Isi plan yang kita sepakati bersama. Ada bonus A, bonus B, bonus C, bonus D, ada ketentuannya, ya. Ada ya tadi di chat ya untuk ininya ya, Bro ya. Apa? Videonya ya. Ya, ada sudah. Nah. Nanti di akhir sesi kita share lagi. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu akad jualahnya, bonus isi plan-nya, nah itu di marketing plan HDI di YouTube-nya nanti bisa ditonton. Itu adalah kesepakatan atau akad jualah yang diberikan oleh HDI. Ya, reward program. Nah, itu tuh akad jualah. Jadi yang memang ketentuannya akan didapatkan dengan prestasi yang kita dapatkan. Ya, royalti dan saham. Nah, kalau kita akan dapat sesuai dengan apa yang sudah diakadkan oleh HDI. Ini adalah akad jualah. Nah, hal ini akad jualah itu juga seperti halnya kalau kita bekerja di kantor. Anda ketika bekerja di kantor menyepakati kantor akan memberikan apa kepada Anda? Gaji bulanan misalnya, gaji ke-13 misalnya, ya BPJS nanti diganti, terus apa? Ya pokoknya banyak yang ditawarkan kepada Anda. Kan kenapa orang mau bekerja di perusahaan besar? Karena mereka mengejar akad jualahnya yang mereka tahu. Wah, kalau kerja di perusahaan pertambangan, gajinya, ya itu kan akad jualahnya ya. Gajinya bisa puluhan juta. Wis. Nah, itu kan akad jualah ini kejar. Habis itu dapat tanggungan biaya kesehatan. Oh, habis itu kalau nanti dapat peringkat misalnya manajer, untuk setara manajer itu dapat mobil. Wis. Ya, setara direktur dapat lagi mobil dan jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun. Wah, itu kan akad jualah yang diberikan kepada kita sebagai orang yang bekerja gitu ya. Nah,
Itu akad jualan ya. Nah, ini ada lagi akad salam. Nah, ini yang juga kemarin sempat heboh ya. Ada transaksi online. Kan baru bayarnya sekarang nyampainya lusa. Nah, itu kan transaksi online gitu ya. Ada yang pakai ekspedisi nyampainya lusa. Promo pre-order. Wah, HDI ngumpulin duit nih. Boleh ya, kan ada akad salam namanya. Ya, promo pre-order menyepakati saya bayar sekarang, nyampainya nanti tanggal sekian. Nah, itu namanya akad salam. Kita menyepakati bersama. Lah kalau nggak mau ya nggak usah ikut pre-ordernya kan gitu. Kan nggak ada paksaan. Nah, itu boleh akad salam itu ya. Bayar hari ini diantar besok. Nah, ini kalau offline nih, saya waktu itu datang terus saya cerita mengenai isi starter tuh. Karena barangnya kan saya bawa. Ternyata waktu saya ceritain mengenai product knowledge, yang closing glukosamin. Lah saya nggak bawa produknya glukosamin kan. Nah, akhirnya gini, dia ngasih saya uang. Ya udah nih tak bayar dulu. Nanti antar besok ya. Nah, saya antarnya besoknya, nggak apa-apa. Itu namanya akad salam. Gitu ya, hampir sama kayak pre-order lah. Tak bayar dulu, jangan lupa besok dianterin ya. Kesepakatan bersama, akad. Gitu ya. Nah, jadi ada lagi akadnya. Ya, jadi apa yang sudah kita lakukan, transaksi-transaksi yang kita sudah lakukan, bonus-bonus yang kita dapatkan, itu semua sudah sesuai akad yang ada. Oke? Jadi teman-teman sudah dapat gambaran ya? Di HDI akadnya seperti apa. Jadi semuanya jelas. Oke. Nah, di sini kesimpulan Rasulullah pernah ditanya pekerjaan apa yang paling baik. Beliau menjawab pekerjaan seseorang yang di tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, yaitu tidak ada tipuan dan khianat. Oke, jujur dan terpercaya ya. Jujur dan terpercaya bersama para nabi. Dan sebaik-baiknya nafkah adalah hasil pekerjaan yang halal. Ingat ya, jangan mengotori hal-hal yang kita lakukan itu dengan satu poin pun, sedikit pun itu keharaman. Ya, jangan jual di bawah harga, jangan ya yang tadi udah kita sebutkan ya, oke? Oke, teman-teman yang mau tanya boleh ya kolom chat ya. Saya belum lihat chatting ya soalnya nih. Konsentrasi supaya saya nggak salah nih untuk untuk menyampaikan materi syariah ini. Nah, sekarang kita bahas halal haramnya dengan pendapat-pendapat para ulama. Oke? Ada yang merasa perlu jawaban nggak nih? Ya, jadi banyak sekali yang berpendapat bahwa MLM itu sama kayak money game. Ya, ada ulama-ulama yang mengatakan, wah sama aja. Atau mungkin teman kita waktu kita tawarkan, oh ini MLM ya? Ah, sama aja kayak dulu MLM pasti semua sama gitu ya. Dan semua banyak MLM, yang ngalamin tuh. banyak yang ngalamin ya. Ah, sama aja. Apa bedanya lo HDI dengan MLM yang lain gitu? Ya. Nah, terus semua MLM berasal cara yang sama, dianggap sama dengan pemerintah. Nah, pada akhirnya mereka mengeluarkan pendapat atas dasar ilmu yang mereka tahu dengan menganggap semua MLM adalah sama. Jadi, karena mereka dapat laporan, ya mungkin salah satunya laporannya dari kita gitu ya. Ada yang teraniaya dulu ya di MLM yang berbeda, misalnya cerita deh, Ustadz, iya saya tuh kemarin sempat join MLM, udah bayar 50 juta, belum balik nih sekarang. So, sebenarnya MLM tuh halal atau haram sih gitu. Kan ada gitu, udah bayar 50 juta, kenapa kamu bayar 50 juta? Ya iya katanya nanti suruh beli paket paket diskon, paket diskon 25% katanya. Jadi kita dapat peringkat terus langsung dapat diskonnya. Wah, itu nggak bener tuh gitu-gitu. Nah itu pendapatnya kayak gitu. Satu. Terus yang kedua lagi ada yang datang lagi. Wah, Pak Ustadz, iya kemarin saya udah gabung, abis itu ikutin trainingnya, saya masih nggak ngerti, sampai sekarang duitnya belum balik. Nah, yang cerita gitu-gitu semua ya. Ya akhirnya, wah ini berarti MLM jangan-jangan haram ini. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah contohnya nih, ada buku. Nah Anda boleh ya lihat di sini ada bukunya, karangan dari Erwandi Tarmizi. Ya, atau nanti Anda boleh ngecek ya di www.pengusahamuslim.com, rumahshow.com, ahmadzain.com. Nah, dari buku ini yang mau kita bahas ya. Dia sebenarnya ada 4 lembar kurang lebihnya. Anda boleh cek di bukunya. Di sini saya ngeresume aja. Sebenarnya anggota MLM ini tidak menginginkan produknya, akan tetapi tujuan utama mereka adalah penghasilan dan kekayaan yang banyak lagi cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit uang. Nah, menurut teman-teman nih di sini, bener nggak ketika kita join HDI, kita nggak mau produknya? Rasanya semua yang join di HDI itu beli produknya ya rasanya ya. Saya sendiri produk yang saya konsumsi itu banyak loh, hampir semuanya loh. Ya. Pasti kan semua yang join, yang kita tawarkan, itu karena ayo beli madunya, ayo beli produknya.
Tapi loh, di buku ini dia mengatakan sebenarnya anggota MLM ini tidak menginginkan produknya. Berarti dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang kurang tepat. Tapi memang di MLM lain bisa terjadi seperti itu, teman-teman. Ya, tapi kalau di HDI tidak. Nah, lanjut lagi nih, kekayaan yang banyak lagi cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit uang. Nah, di HDI nggak ada ya kekayaan yang banyak lagi cepat ya. Semua butuh proses, butuh waktu gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau jawab jawaban lengkapnya nih, setiap orang buka usaha karena tertarik dengan potensi hasilnya, itu sebenarnya nggak ada masalah loh. Mau itu MLM kek, mau itu bisnis konvensional kek, silakan aja. Yang penting kita tahu resikonya. Contoh nih, saya buka toko kelontong. Apakah saya buka toko kelontong karena saya suka dengan apa yang saya jual? Contoh misalnya, saya jual toko kelontong ngejual rokok juga. Misalnya ya, saya jual ngerokok juga. Apakah saya harus merokok supaya saya jualan rokok itu? Kan enggak. Tapi yang kita tahu, buka toko kelontong itu hasilnya lumayan, gitu kan? Apakah di situ ada sampo macam-macam mereknya? Kita harus pakai semua tuh sampo? Kan enggak. Ya kan? Jadi meskipun orang ikut karena tertarik untuk bisnisnya, itu nggak apa-apa. Tapi uniknya di HDI, kita itu udah pasti butuh produknya, itu uniknya kan. Jadi kita tuh udah bener-bener konsumsi dan jalanin bisnisnya karena kita mau peluangnya. Jadi kita itu bener-bener yang untuk poin 1 ini udah bener banget gitu. Kita itu tidak mengandung poin nomor 1 ini. Gitu. Kalaupun misalnya aman lah ya poin 1 ini ya, semua setuju ya. Ada yang punya pendapat berbeda boleh. Bro, ini nih menarik nih. Kekayaan yang banyak lagi cepat yang akan diperoleh setiap anggota hanya dengan membayar sedikit uang. Nah, soalnya gini, ada kasus di mana kan di sini nih di bisnis plan itu kan minimal tutup poin gitu. Ya. Tutup poin. Nah, itu akan dibenturkan dengan itu. Oke. Sementara kan di situ dengan tutup poin itu kan kita membeli produknya, kemudian mengikuti bisnisnya. Nah, itu gimana tuh kalau kasus kayak gitu? Oh, ini kan gue harus bayar dulu nih 300 poin gitu. Nah, oke. Itu juga makanya ada di penjelasan di bisnis plan di YouTube yang ada nanti, ikuti ya. Jadi tidak ada paksaan untuk Anda tutup poin, itu yang pertama. Jadi kalau kita belum ada bonus, nggak perlu tutup poin. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya downline, ternyata downline kita ngomset, kalau kita mau dapetin bonus dari downline kita harus melakukan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Iya, tutup poin. Artinya kalau kita mau dapetin haknya kita, ya kita tutup poin, lakukan kewajibannya. Bayangkan kalau nggak ada tutup poin, downline-nya punya banyak omset, dianya ongkang-ongkang kaki dapat bonus. Kan malah jadi batil. Ya kan? Nah, tapi tutup poin itu sebagai kerjanya kita dalam sebulan. Nah, berapa sih kerjanya kita? 1.600.000. Dan itu omset kecil banget, bro. Tutup poin 1.600.000. Orang jualan air mineral aja di jalan. Omsetnya bisa mungkin 10 juta, 15 jutaan. Jualan air mineral. Ya, ini 1.600.000 loh. Artinya kalau dia kerja pasti dapet. Makanya gini, tutup poin itu sebenarnya tidak memberatkan kalau kita lakukan. Tapi tutup poin itu menyeberatkan kalau kita mau dapat bonus tanpa ngapa-ngapain, jadi terasa berat tutup poin itu. Ya orang harus ngeluarin 300 poin tanpa melakukan apapun, jadi berat nggak? Jadi berat. Makanya salah konsep akhirnya. Gitu, bro. Ya, jadi membayar sedikit uang, itu kaitannya, itu kayak misalnya gini, dia tuh ngejar kekayaan yang gini. Oh, saya gabung di dalam sebuah MLM dengan hanya bayar 10 juta, nanti bakal dapat 20 juta. Saya bayar 5 juta, nanti akan dapat 40 juta. Nah, dia berpikir seperti itu. Nah, itu terjadi di money game. Nah, kalau di HDI, ya ada di YouTube-nya yang di Business Plan ya. Nah, Anda kalau mau dapat hak, ingat ya, kalau Anda mau dapetin hak, Anda harus melakukan kewajiban. Sama kayak misalnya nih, bro, lu kan profesional nih, bro. Ya kan? Kerja nih. Bisa nggak lo dapat gaji, tapi lo nggak usah datang ke kantor, nggak ngapa-ngapain? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa lah. Terus lo protes nggak tuh sama kantor? Pak, kok saya harus kerja kalau saya mau dapetin uang? Pernyataan yang aneh nggak? Pak, kenapa saya harus kerja untuk dapetin uang? Kan aneh gitu.
jadi apa ya? Looping nggak jelas gitu. Sama kayak misalnya di HDI. Kenapa saya harus tutup poin? Saya harus kerja, dapetin omset 1.600.000. Kalau saya mau dapetin bonus dari downline saya, kenapa? Ya sama aja kayak gitu. Kenapa saya harus kerja kalau mau dapetin uang? Ya iya, iya normal dong. Kalau mau dapetin uang kita kerja. Gitu, Bro. Oke. Nah, Oke, lanjut. ini poin pertama ya. Jadi di HDI tidak masuk hitungan. Kita aman ya. Nah, poin kedua, di dalam transaksi ada dua kedudukan. Kedudukan pertama sebagai pembeli produk, karena dia harus membeli produk secara langsung dari perusahaan atau distributor, ya, dan biasanya akan mendapatkan bonus berupa potongan harga. Kedudukan kedua adalah sebagai makelar karena selain membeli produk tersebut, dia harus berusaha merekrut anggota baru. Setiap perekrutan dia mendapatkan bonus juga. Nah, pertanyaannya di HDI, ada bonus perekrutan nggak? Nggak ada, rekan-rekan ya. Nggak ada kita kalau misalnya, jadi gini, kalau misalnya kita transaksi sama orang yang belum member, maka orang tersebut dapat produknya, kita dapat harga retail plus poin. Gitu ya. Kita dapat harga retail plus poin, yang poin itu Anda boleh distribusikan atau poin itu Anda boleh input untuk nama Anda sendiri. Ya. Nah, itu dua keuntungan, bukan dua akad. Akad Anda cuma satu. Dia beli harga retail produknya. Akadnya cuma satu. Nah, Anda punya akad lagi dengan HDI. Ya, jadi akad Anda pada HDI dan akad Anda pada customer. Nah, jadi sebenarnya beda akad ya. Beda orangnya akadnya. Tapi bisa terjadi kalau misalnya gini rekan-rekan ya. Ini bisa nggak di HDI terjadi? Bisa. Orang ini memutuskan untuk member. Tapi kita masih mengenakan harga retail. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Jadi dia udah member, tapi dia nggak tahu harga membernya berapa. Karena dia fokusnya cuma mau konsumsi produknya. Itu ada. Yang akhirnya kaget-kaget kalau ketemu saya. Karena apa? Upline-nya lagi susah gitu ya. Dia lagi susah, dia biasanya beli sama X. Tiba-tiba ngontek saya. Pak, ini apakah ini LC Bekasi? Oh iya, LC Bekasi. Iya Pak, ini saya mau beli produk, cuman yang biasa saya beli produk orangnya nggak bisa dihubungin. Saya bisa nggak beli di sini? Oh iya bisa. Bapak udah member. Sudah gitu. Harga madunya berapa? Oh harga madu 335. Loh, bukan 399 ya? Loh, bukan Pak. Loh, kemarin-kemarin saya beli harga 399. Nah, berarti upline-nya melakukan dua akad di sini. Akad harga retailnya dia embat, harga membernya dia ambil juga gitu. Kan kurang ajar. Kan orang ini sudah member. Kenapa dia dianggap dia dianggap enterpriser dan dianggap customer juga? Jadi dua akad. Itu sering kejadian. Ya, jadi hati-hati Anda kalau punya downline sudah member, ya sudah kasih harga member, jangan kasih harga retail. Kecuali Anda bilang, Pak, sorry, ini kan ada biaya anter. Ya jadi harga member plus biaya anter ya 15.000, itu silakan. Ya, biaya ongkir kan kalau itu. Nah, tapi jangan sampai dia ditambahin lagi biaya tujuannya ngambil untung lain, nggak boleh. Itu dua akad. Tapi kalau di money game terjadi dua akad ini. Dapat bonus perekrutan, dapat bonus yang lain-lain gitu. Makanya jadinya ada dua akad kalau di money game. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, kayak misalnya gini, wah bro berarti dapatnya banyak dong dari satu transaksi. Itu sama aja kayak kita kalau kerja di perusahaan. Ya, kalau kita kerja di perusahaan dalam satu transaksi, selain dapat gaji, dapat reward juga, dapat gaji ke-13 juga, kan gitu. Ya, jadi nggak ada masalah. Kan itu akad jual lah. Apa yang Anda dapatkan dari prestasi yang Anda sudah capai gitu. Oke. Ada yang bingung nggak? Ya, kalau bingung boleh ya untuk ini nanti infokan bro. Nah ini ya. Nah tadi yang udah kita jabarkan. Jadi di poin kedua dari buku ini kita aman. Nggak ada dua akad di sini. Ya, akad kita kepada customer jelas. Kalau dia sudah member maka dia langsung akadnya ke HDI gitu. Sementara kita sama HDI diberikan imbal jasa akad jualannya 5% dari setiap pembelanjaan downline kita gitu. Oke.
Poin ketiga dari buku ini ya, ini masih dalam buku yang sama. Jadi buku ini dia mengatakan MLM itu haram dengan poin-poin yang sudah disebut kita jabarkan sama-sama. Nah, di poin ketiganya, tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan, yang mana ini akan menguntungkan anggota yang berada pada level atas atau disebut upline, sedangkan level bawah disebut downline selalu memberikan nilai poin pada yang berada di level atas mereka. Nah, dalam transaksi khususnya di HDI tidak ada yang dirugikan. Ada di Zoom ini ada yang dirugikan nggak Anda join HDI? Boleh ya, Pak, saya Pak. Dirugikannya karena apa? Boleh ya, di chat ya. Dirugikannya karena apa ya? Tahu saya nggak ada yang dirugikan. Pertama, Anda joinnya gratis. Yang kedua, Anda beli produknya sesuai dengan harga yang sudah tertera, gitu kan? Pasti semua diuntungkan. Dan Anda kan nggak perlu tahu upline Anda untungnya berapa. Anda sudah untung dapat produk. Nah, di bisnis plan itu juga saya sebutkan bahwa salah satu keuntungannya member adalah diskon 15-18%. Itu keuntungan, gitu. Jadi, sama kayak misalnya Anda beli baju di department store misalnya ya. Terus kan department store itu kan menawarkan kartu member. Ibu mau member nggak? Kalau misalnya mau member, nanti lo untuk produk-produk tertentu dapat diskon. Oke, yaudah saya member deh, misalnya ya. Saya member deh. Kita tahu ya ada yang namanya Matahari ya. Ini nggak apa-apa nyebut merek sedikit ya. Matahari. Ini ya kartu membernya Matahari. Nanti dapat produk, beli produknya, beli bajunya diskon. Oke, dia member. Terus beli nih, dapat diskon baju kan? Dapat diskon baju. Mungkin nggak kita ngomong, apa untungnya saya beli baju ini? Ada yang nanya kayak gitu? Apa untungnya saya beli baju ini? Ya untungnya dapat baju. Kan kita butuh bajunya. Untungnya dapat baju. Nah, salah satu keuntungannya dengan member adalah dapat bajunya diskon. Jangan nanya lagi untungnya apa, itu untungnya gitu. Nah, kalau misalnya, ini misalnya gitu ya. Misalnya Anda mau dapetin untung yang lain dari Matahari, ya Anda jualin bajunya. Dapat tuh untungnya nanti itu. Nah, Anda di HDI, kalau mau misalnya menjalankan menjadi reseller di HDI, ya Anda jual produknya. Anda member, Anda jual produknya. Atau Anda bikin jalur distribusi kan gitu. Nah, kalau keterkaitannya gitu ya, ini kita lanjut ya. Namun besar keuntungannya bergantung pada kerja kerasnya. Adapun jika upline-nya lebih besar, itu hal yang wajar. Sama halnya dengan jaringan distribusi produk pada umumnya. Saya coba jabarkan supaya kita punya ilustrasi yang sama. Ya, punya logik yang benar, logik yang sama. Misalnya, ini kita ada owner nih. Owner ini dia punya staff, gajinya 2 juta. Lalu juga ada supervisor, gajinya 3,5 juta. Ada lagi manajer 5 juta, ada lagi general manager 7,5 juta, ada lagi CEO 12 juta. Sekarang, dari setiap barang yang laku, siapa sih yang paling untung? Pasti yang paling untung adalah owner. Nah sekarang, kalau kita misalnya kita bekerja sebagai staff, gajinya 2 juta. Mungkin nggak kita ngomong, saya sebagai staff nguntungin owner doang, saya dirugikan cuma dapat 2 juta. Ada yang berpikir seperti itu? Saya sebagai staff gaji 2 juta, masa supervisor saya 3,5 juta gajinya? Nggak adil ini pembagian hasilnya. Ada yang ngomong kayak gitu nggak? Nguntungin supervisor doang ini saya nih. Ya, ada yang ngomong nggak? Wah, ini saya ada penjualan bagus, cuman dapat gaji 2 juta plus bonus sedikit. General manager saya gajinya 7,5 juta. Nggak adil ini perusahaan. Ada yang ngomong kayak gitu? Kalau Anda berpikir iya kayak ngomong kayak gitu, ya keluar aja dari kerjaan Anda. Karena Anda sedang dimanfaatin sama perusahaan itu. Ya nggak? Nah, ini adalah ilustrasi rantai distribusi kegiatan rekan-rekan. Anda sebagai staff, supervisor itu dibagi kegiatannya dengan imbal jasa 2 juta. Nah, kalau di HDI, Anda sebagai enterpriser, Anda sebagai enterpriser partner, enterpriser manager, diamond leader, eksekutif diamond, star diamond, wajar kalau misalnya Anda punya upline star diamond, bonusnya lebih besar. Ya, wajar kalau Anda punya upline eksekutif diamond, bonusnya lebih besar daripada misalnya kita adalah enterpriser manager misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lihat rantai distribusi mulai dari pabrik, distributor, grosir, agen, retailer, konsumen. Wajar nggak kalau distributor lebih besar penghasilannya daripada retailer? Normal dong.
Cuman kan nggak mungkin sebagai retailer gitu ya, yang buka minimarket ya, yang Anda tahu apa aja minimarketnya, terus ngomong, wah distributornya perusahaan ini tuh untung, ngapain saya buka minimarket kalau kayak gini, nguntungin dia doang nih, kan nggak gitu pemikirannya. Semua saling menguntungkan, kita sudah untung, kalau orang-orang yang ada di jalur distribusi di top up ya, atau upline, dia untung, ya nggak apa-apa. Karena untungnya mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka usahakan. Normal artinya ya, saling menguntungkan. Tapi uniknya di HDI nih, meskipun Anda Star Diamond, tapi mungkin kalau eksekutif Diamond downline Anda itu ternyata lebih berprestasi, atau omsetnya lebih merata, jaringannya lebih merata, mungkin loh lebih besar bonusnya. Itu mungkin. Gitu ya, seperti tadi yang saya cerita, ada Royal Crown punya downline Royal Crown. Nah, downline-nya income-nya miliaran, plan-nya income-nya ratusan juta. Iya. Tapi kan tetap gede gitu, meskipun downline-nya lebih besar. Jadi adil gitu. Oke, jadi nggak bermasalah sebenarnya kalau upline-nya untung. Tapi sebenarnya kita bisa loh ngelewatin upline bonusnya gitu. Jadi untuk poin yang nomor 3 ya, yang tadi kita bahas, di HDI aman. Ya, semua mudah-mudahan setuju ya, tiga poin yang dikemukakan buku ini tidak terdapat di HDI gitu. Justru kalau di HDI itu semuanya dalam kondisi aman gitu. Oke, ini yang tadi. Nah, saya mau cerita lagi di salah satu website. Anda boleh buka, ada linknya tuh di layar ya. Boleh diketik, boleh di screenshot. Di link ini disebutkan Syekh Abdullah As-Sulmi memberikan 3 syarat MLM bisa dikatakan halal. Oke, syarat pertama, orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Gimana? Teman-teman, waktu join HDI harus beli produk nggak? Wajib nggak? Bro, waktu lo join, lo beli produk nggak coba? Nggak. Nggak ya? Jadi teman-teman di sini nggak ada dipaksa beli produk ya? Nggak ada ya? Oke, berarti poin pertama, aman? Aman ya, kita nggak dipaksa. Yang kedua nih, boleh ya ngerespon. Harga produk yang dipasarkan dengan sistem MLM tidak boleh lebih mahal daripada harga wajar untuk produk sejenis. Hanya ada 2 pilihan, harga semisal dengan harga produk itu sejenis atau malah lebih murah. Nah, madu kita kalau Gimana, bro? lebih murah. Kemarin saya ketemu sama customer, dia itu biasa beli madu. Nah, awalnya saya nanya gitu, Bu, udah pernah ke ini belum, ke Cibubur? Di Cibubur tuh ada Taman Wisata Lebah. Nah, keluar tol Cibubur beli madu di sana. Oh, pernah. Berapa, Bu, di sana? 750.000. Itu madu lokal loh, guys. Madu lokal 750.000. Lah, madu kita harganya yang 1 kilo aja itu 585.000. Lebih murah. Ya kan? Berarti harga produk yang dipasarkan ini dengan sistem yang tidak boleh lebih mahal, memenuhi syarat nggak nih poin nomor 2? Boleh di chat ya. Memenuhi syarat? Setuju? Oke. Berarti kita memenuhi syarat poin nomor 2 ya. Oke. Nah, poin nomor 3. Orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus bayar sejumlah uang tertentu untuk jadi anggota. Nah, pertanyaan berikutnya. Anda mau join bisnis HDI berapa bayarnya? Gratis. Gratis. Ya. Kalaupun misalnya dulu bayar, atau mungkin sekarang juga bayar, ada penggantinya, katalog produk atau enterprise kit. Nah, kan untuk bayar itu, supaya paket informasinya untuk kita mengenalkan ke orang lebih punya alatnya. Gitu. Ya, jadi poin ketiga memenuhi syarat nggak? Nah, kalau 3 poin ini memenuhi syarat, nah dikatakan, jika 3 syarat ini bisa dipenuhi, maka sistem MLM yang diterapkan adalah sistem yang tidak melanggar syariat. Ya, kalau tidak melanggar syariat berarti sesuai dengan syariat. Ya. Nah, cuman dengan pengetahuannya dia mengatakan namun bisa dipastikan bahwa 3 syarat ini tidak mungkin bisa direalisasikan oleh perusahaan yang menggunakan MLM sebagai sistem marketingnya. Ya, sayangnya cukup sombong ya. Cukup sombong dia bisa memastikan, wah bahwa nggak mungkin tuh ada MLM yang memenuhi 3 poin ini. Lah, HDI memenuhi 3 poin ini, guys. Ya. Mungkin belum kenal. Belum kenal HDI, ayo semuanya. Kejar tuh Syekh Abdullah As-Sulmi. Ada nih 3 poin ini. Join dia pasti. Ya. Ayo tuh, prospek tuh. Prospek gitu ya, Anda yang kenal ya.
Langsung tuh ya, cari siapa nih orangnya ini. Langsung ceritain HDI gitu ya. Oke, yang berikutnya ini dari www.pengusahamuslim.com. Nah, harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30% dari uang yang dibayarkan pada perusahaan MLM. Ini sebenarnya poin yang kontroversi, tapi aman dol di HDI. Kenapa? Karena HDI itu 40/60. Harga produknya 40%. Berarti kan memenuhi ya. Kalau dia kan nggak mungkin di atas 30%. Pasti di bawah 30%. Nah, sementara kita 40/60 atau bahkan 45/55 gitu. Dari mana asal 40/50, atau 45/55, Anda lihat perbedaan antara harga rupiah yang kita beli, harga member yang kita beli, dengan harga BV. Nah, selisihnya, ya, Anda harga member dikurang harga BV sama dengan harga produk. Gitu. Oke. Nah, jadi kita tuh 40% lebih gitu ya. Jadi poin pertama ini sebenarnya aman. Cuman ya. Sebenarnya kategori 30% harga produk itu sebenarnya nggak ada masalah loh. Kalaupun misalnya itu seperti ini. Ya, contoh misalnya nih, kita punya rumah makan. Rumah makan, berapa sih harga ayam? Misalnya harga ayam tuh 5.000. Nah, kita kan ngejual ayam bakar misalnya ya, 15.000. Nah, berarti itu belum nasi, belum tehnya gitu ya, belum lalapannya, itu baru ayam bakarnya misalnya, 15.000. Pertanyaannya, 5.000 berarti berapa persennya? Sekitar 33%-nya. Bahkan ada yang jual harganya 20.000. Bahkan ada yang jual harganya 25.000. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, karena komponennya dalam sebuah bisnis tidak selamanya cuma harga produk kan. Tapi ada komponen harga sewa tempat, ada komponen harga-harga yang lain, gaji pegawai, dan segala macam. Nah, kalau di HDI, komponen harga produknya udah jelas 40%. Nah, di mana komponen untuk bayar LC, untuk bayar karyawan, untuk bayar kita, komponennya itu dari 55% atau 60%-nya itu. Ya, jadi kalau poin pertama sebenarnya nggak ada masalah. Kita 40% bahkan, kalaupun 30% sebenarnya nggak masalah tuh poin tersebut ya. Bahwa produk ini bisa dipindahkan oleh semua orang dengan biaya yang sangat ringan, dengan cara menyalinnya dari situs perusahaan MLM ini di jaringan internet. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Ya kita mau sharing hanya sekedar pakai flyer dan chatting aja via WhatsApp kan nggak apa-apa. Nah sekarang produk konvensional apakah nggak seperti itu? Sama ya. Dipindahkan oleh semua orang. Ini sama. Kita jualan online misalnya. Anda punya baju, Anda share gambarnya. Terus orang mau beli. Nah, terus apakah ini karena dipindahkan dengan biaya yang sangat ringan jadi nggak boleh? Ya berlaku untuk semua dong jadinya. Ya, jadi emang agak ambigu nih untuk poin yang kedua ini. Nah, yang ketiga, bahwa perusahaan meminta para anggotanya untuk memperbarui keanggotaannya setiap tahun dengan diiming-imingi program baru yang akan diberikan pada mereka. Nah, kalau untuk renewal atau perpanjangan, sekarang memang HDI tidak lagi ada biaya perpanjangan. Diganti dengan kalau dia menghasilkan omset 1000 BP, otomatis perpanjang. Nah, biaya perpanjangan itu menjadi kontroversi ya teman-teman ya. Karena gini, ada yang mengatakan itu adalah keunggulan, ada yang mengatakan itu adalah kekurangan. Kalau saya ngelihatnya biaya renewal itu adalah keunggulan. Kenapa? Karena gini, kalau misalnya orang itu terdaftar terus-menerus, contoh aja ya. Misalnya, saya punya upline yang saya nggak suka. Misalnya, saya punya upline yang saya nggak suka. Tapi di HDI, itu nggak ada expired-nya. Di HDI nggak ada expired-nya. Maka nasib saya di HDI itu tidak bisa pindah. Berarti saya pasti tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena saya nggak mau di bawah upline saya itu. Ngerti nggak ya teman-teman ya? Artinya kita jadi nasibnya nggak berubah. Karena kan kita mau nggak mau harus di bawah upline kita itu. Nah tapi karena ada expired-nya misalnya gitu ya. Udahlah biarin saya nggak ngapa-ngapain selama setahun. Expired kan. Terus saya gabung sama upline yang menurut saya itu ya paling tidak bisa bantu kita gitu. Bisa. Jadi itu adalah sebuah keuntungan. Nah cuman enaknya di HDI itu dipermudah dengan apa? Dengan nggak perlu yang pertama gini, pertama biaya renewal itu nggak ada, diganti dengan 1000 poin. Kalaupun expired, gabung lagi kan gratis. Ya,
Sip ya. Jadi pertama renewal kita nggak ada biaya ya kali ini ya. Yang kedua, kalaupun expired, Anda gabung lagi gratis. Oke. Nah, jadi poin ketiga aman ya, kita tidak ada renewal. Apalagi kalaupun ada renewal diiming-imingi, nggak ada. Kita nggak ada diiming-iming program baru, masih sama. Kalaupun ada ya promo-promo baru gitu kan, sesuai dengan apa yang orang itu bergabung di awal. Oke, nah yang dari pengusaha muslim.com terjawab tuh semuanya. Nah, kemarin sempat heboh tuh, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, ada Munas Alim Ulama NU mengatakan MLM haram. Tapi cuman MLM haramnya, padahal poin-poinnya tuh banyak. Kenapanya dan untuk siapa sebenarnya. Nah, poin pertama itu adalah karena adanya uang pendaftaran atau dibarengi dengan pembelian produk yang menjadi syarat. Jadi daftar harus beli produk. Menurut Munas Alim Ulama itu nggak boleh. Ya, nah kan karena tujuannya adalah dari pembelian barang itu untuk menghasilkan bonus atau komisi. Ya, nah jadi kalau di HDI uang pendaftaran itu kita daftarin downline dapat bonus nggak? Nggak ada. Jadi kita tuh daftarin downline itu nggak dapat bonus. Kita dapat bonus pas downline-nya itu belanja. Dan pendaftaran di HDI tidak harus beli produk. Nah, jadi untuk poin pertama, kalau di HDI aman. Oke. Poin kedua, adanya ketergantungan pada setoran dari member baru untuk survive dan untuk menguntungkan member lama. Ingat ya, setoran dari member baru. Oke, di HDI kita tidak bergantung pada setoran member baru, tapi kepada omset secara keseluruhan. Sip. Jadi bukan dari perekrutan. Makanya dibahas selalu masalahnya di perekrutan sebenarnya, yang sifatnya itu sebenarnya money game. Alasan ketiga, menurut Asnawi, di rancangan pemasarannya menghasilkan bonus atau komisi dan penghargaan lain berdasarkan dari kegiatan tertentu. Jadi bukan dari komisi penjualan produk, rekan-rekan, tapi jualan training, jualan pembicara, jualan alat, jualan perlengkapan. Jadi bukan, misalnya gini, misalnya ya, kan di HD, kita ada nih leader camp bentar lagi. Teman-teman tahu ya, kita ada leader camp bentar lagi. Ada investasinya itu adalah 150.000. Nah, kalau 150.000-nya itu tujuannya untuk untung para pembicara-pembicaranya, jadi pemasukan buat para pembicara-pembicaranya, nah ini yang jadi masalah. Tapi kan 150.000 itu kan diganti menjadi voucher produk, rekan-rekan. Jadi nanti bulan depannya Anda beli produk diskon 150.000. Ya, bukan untuk keuntungan para pembicara. Jadi kita nggak jualan training di HDI. Nah, tapi di tempat lain itu terjadi. Jadi misalnya nih ya, bocoran ya, misalnya ya di MLM yang lain gitu. Mereka mungkin bonusnya cuma 20 juta, 30 juta. Tapi komisi trainingnya bisa ratusan juta. Karena jadi pembicara di kota mana, pembicara di kota yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda. Jadi komisi trainingnya, komisi jadi pembicaranya itu ratusan juta. Nah, berarti kan ini salah konsep akhirnya. Ya, itu ada. Ya, dan banyak di perusahaan MLM yang berbeda. Kalau di HDI, coba boleh tanya. Anda ikutin Zoom sekarang, ya. Anda ikutin Zoom sekarang, ada yang bayar? Kalau bayar mau dong transfer ya ke rekening saya. Silakan. Sama Pak Fuad juga boleh tuh ya, Bro. Kalau mau Bayar transfer kuota. silakan. Bayar kuota. boleh. Nggak apa-apa, diterima kok. Kan nggak ada yang suruh bayar kan? Nah, kita nggak jualan training di sini. Kita murni dari penjualan produk. Gitu. Oke, alasan ketiga. Oke, jadi kalau di HDI aman ya, alasan ketiga ya. Tapi di MLM yang lain itu ada. Oke. Nah, adapun alasan keempat, ya ucap Asnawi, produk yang diperdagangkan bisa didapat secara gratis atau lebih murah. Ya, atau dalam kasus lain manfaat produk tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Guys, produk HD itu dipakai para menteri, dipakai artis, dipakai para pengusaha, dijadikan produk untuk kesehatan perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita bicara sesuai yang apa yang diiklankan, kita udah melebihi ekspektasi yang sudah diiklankan. Ya, sudah masuk ke dalam buku memes, suplemen loh. Network marketing masuk ke dalam buku memes. Dokter bisa meresepkan. Ya, jadi sudah melebihi apa yang sudah diiklankan kalau produk kita itu.
Dan ya nggak mungkin dong didapetin secara gratis. Ya kecuali perusahaan yang bayarin dibagi gratis buat para karyawannya. Ya itu wajar gitu ya. Tapi kalau misalnya dapetin harga lebih murah, ada nggak? Ya nggak ada gitu ya. Nah, jadi poin yang keempat aman ya. HDI aman ya? Aman. Nah, poin yang kelima, sementara ketentuan kelima dalam bisnis MLM piramida dan matahari, bonus merekrut anggota jauh lebih besar dibanding dengan bonus dari manfaat produk itu sendiri. Lah, bonusnya saya di HDI dari perekrutan itu kecil karena saya tidak fokus pada perekrutan. Saya fokus pada ada bonus perekrutan ada kan sebulan mungkin 3 4 orang, 5 orang kan join kan baru kan di bawah saya. Cuman kan besarnya omset saya itu dari jaringan yang sudah ada. Dari jaringan yang menghasilkan omset lagi. Nah, tapi itu berlaku di money game yang sistemnya bonusnya perekrutan. Makanya sebenarnya balik lagi permasalahannya di perekrutan. Orang suruh ngerekrut supaya apa? Bonusnya itu besar di perekrutan. Nah, di HDI nggak ada bonus perekrutan. Nah, sehingga Munas Alim Ulama NU itu mempermasalahkan MLM atau money game yang fokusnya itu adalah di bonus rekrut-rekrut orang. Tidak benar-benar mengatakan bahwa produknya itu benar-benar berkualitas. Kita nggak pernah overclaim loh. Maka kalau HDI tidak pernah mengoverclaim, kita sebagai enterpriser nggak boleh overclaim. Mengatakan produk HDI itu adalah produk dewa, produk Tuhan yang pasti menyembuhkan banyak orang. Nah, jangan. Kita adalah produk dari Tuhan yang membantu banyak orang meningkatkan kualitas kesehatannya. Kalau dia lagi sakit, mempercepat kesembuhan. Kalau misalnya dia lagi sehat, membuat dia selalu sehat setiap hari. Membantu, ya. Tapi bukan pasti sembuh, nggak boleh. Oke, guys? Oke, nah jadi apa yang tertera di Munas Alim Ulama NU HDI aman. Tapi kalau MLM yang lain belum tentu. Tergantung tuh ada bonus perekrutan atau enggak. Atau dipaksa untuk beli barang atau enggak. Gitu ya. Nah kalau menurut yang ustadz-ustadz lagi tenar nih, para ulama yang tenar, ada Ustadz Amin Nurbait ya. Dia mengatakan MLM selama tidak mengandung gharar, riba, zolim, maka hukumnya halal. Kita tidak mengandung gharar, riba, dan zolim. Tapi jangan sampai Anda melakukan gharar. Ya, jangan sampai Anda jualan paket-paket yang bikin downline Anda tuh nyetok barang ya. Ya kalau berita-berita itu ada paket diamond lah, paket eksekutif diamond lah, produknya suruh numpuk lah. Nah, itu nggak boleh. Itu jadi horor. Oke? Nggak boleh. Nah, terus kalau dari Ustadz Khalid Basalamah dikatakan bahwa goror karena MLM itu goror karena terkena iming-iming dengan target tertentu. Jadi kita tuh diimingin, udah ayo kejar. Diamond, harus diamond. Kalau nggak diamond, wah kamu, pokoknya dikasih iming-iming. Kalau udah pokoknya bayar aja 20 juta, udah pasti peringkatnya, peringkat apa, bonusnya pasti sekian gitu. Itu di MLM lain itu terjadi. Di HDI bisa nggak terjadi? Bisa aja. Makanya jangan melakukan, ya. Kalau HDI-nya, perusahaan HDI-nya, aman, nggak ada horor. Orang daftarnya gratis kok. Anda daftar tidak harus beli barang. Jadi nggak ada. Misalnya ya contoh yang saya ceritakan di awal, kita join, habis itu nggak ngapa-ngapain, kan boleh. Tapi kalau misalnya kita join harus bayar puluhan juta, yang itu ya nggak boleh. Berpotensi nggak boleh. Kenapa? Ya karena jadi ada ketidakjelasan produknya. Kan gitu. Ya. Nah, terus disebutkan dan banyak yang disebut berlebih-lebihan. Jadi gini, dulu Khalid Basalamah itu pernah jadi pembicaranya di MLM tertentu. Nah, dia harus ngomong berlebih-lebihan. Makanya dia akhirnya nggak mau lagi jadi pembicara dalam sebuah perusahaan MLM. Karena menurut dia semua MLM sama, suka overclaim. Nah, jadi dia menyamaratakan akhirnya kan. Jadi dia mengatakan MLM itu garar. Nah, terus pada akhirnya wacana bisnisnya bukan karena penjualan produk. Dan kebanyakan produknya di MLM kan karena tidak laku di pasaran. Memang ada. Ya, memang ada perusahaan yang seperti itu. Kita harus menyadari memang ada. Nah, jadi kalau di HDI udah jelas ya, produknya itu sampai PO guys. Sampai ngantri kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya apa namanya? Produk Flapper Honey kemarin ya sampai PO, Propo Elix sampai PO. Akhirnya artinya bener-bener saking lakunya. Bahkan HDI memberikan diskon, memberikan promo supaya apa? Memudahkan kita gitu. Ya, jadi ya Ustadz Khalid Basalamah belum ketemu HDI.
Oke, yang kenal, ayo prospek. Oke. Nah, terus kalau Ustadz Abdul Somad, itu jika ada tipu judi goror maka tidak bisa dibenarkan. Ya kita nggak ada ya, dan nggak boleh, jangan melakukan tipu, jangan melakukan goror ya, karena itu balik lagi ke insan manusianya. Selama tidak ada yang dirugikan, tidak masalah. Ya di HDI kita nggak ada yang dirugikan. Ya mudah-mudahan Anda join dengan cara yang benar, tidak dirugikan. Kalaupun misalnya kemarin sempat dirugikan, kenali HDI-nya. Ya kenali HDI-nya. HDI-nya aman kok. Ya, yang nggak aman oknumnya. Oke? Nah, artinya gini, mereka yang mengharapkan itu karena pendapat pribadi. Dan sebagian dari mereka itu tidak menganjurkan karena mereka punya knowledge-nya itu ya yang negatif-negatif tentang money game, tentang orang-orang yang teraniaya gitu ya. Nah, kalau Indonesia, Malaysia, Mesir sepakat ya bahwa MLM dengan 13 syarat tersebut adalah halal. Meskipun mengandung 13 syarat, jika dalam pelaksanaannya si pelaku melakukan kezaliman, maka bisa berpotensi haram. Ingat ya, balik lagi ke prakteknya. Kalau prakteknya haram ya jadi haram. HDI-nya halal, prakteknya haram ya jadi haram jadinya. Oke. MLM yang murni adalah bentuk penyederhanaan dari sistem distribusi barang yang mempunyai impact harga produknya lebih murah dari produk sejenis. Jadi MLM itu ada sebenarnya untuk membuat produk itu menjadi lebih murah karena menyederhanakan cara marketing. Oke. Nah, yang terakhir, dalam proses menjalankan bisnis apapun termasuk HDI ya, jadi apapun termasuk HDI, cuman kita gambarannya lebih lekat kepada HDI, jangan berikan celah satupun cara yang dilarang atau haram. Karena hasilnya akan menjadi haram atau outputnya jadi haram. Contoh nih, saya memberikan warna yang hijau, kita lakukan nih semua kegiatan itu dengan benar, maka hasilnya halal. Tapi misal ya, Anda lakukan presentasi dengan benar, Anda group meeting dengan benar, follow up dengan benar, trainingnya benar, konsultasinya benar, mentoringnya benar, tapi jualan di marketplace. Jatuh-jatuhnya jadi haram bisnis Anda. Atau jualannya di bawah harga. Mau usaha kemarin Anda kayak apa, outputnya jadi haram. Ya, ada resiko haram di situ. Jangan dilakukan. Atau Anda group meeting, Anda follow up, Anda training, Anda jualan normal, konsultasi normal, mentoring juga normal. Tapi waktu Anda presentasi nawar-nawarin orang, ayo langsung aja gabungnya paket diamond. Ayo gabungnya langsung paket eksekutif diamond. Langsung aja, pasti untung kok. Ya, jadi haram lagi. Terluka loh bisnis Anda jadinya ya. Jangan. Atau presentasinya udah bener, follow up-nya udah bener, trainingnya udah bener, jualan bener, konsultasi bener, mentoring bener. Waktu grup meeting nih, suka menghina-hina grup lain. Jangan. Nanti berpotensi jadi salah duplikasi. Downline Anda pada skeptis-skeptis semua nanti ya. Atau waktu follow up nih, yang lain udah bener, waktu follow up ngajak pindah sponsor. Jangan ya. Follow up itu kan kadang-kadang ketemu dengan crossline kan. Ternyata ketemu crossline, ngajak pindah sponsor, jangan. Oke. Terus konsultasi menghina pekerjaan lain juga jangan ya rekan-rekan ya. Jadi kalau nanti ada downline Anda konsultasi, iya nih Pak, saya kerja gajinya sekian. Ngapain kamu kerja? Udah full time aja di HDI. Kerjaan itu kamu dimanfaatin sama bos. Kamu itu sebenarnya cuma dilecehkan kamu tuh. Pastikan kamu disuruh-suruh menghina. Lah kerja kan suatu hal yang halal. Jangan dihina. Ya, jangan menghina pekerjaan lain atau bisnis MLM lain atau produk lain. Ya, jadinya itu berpotensi itu ya. Terus kalau kita belajar, kita training, kita mentoring, jangan mengkultuskan orang. Wah, kalau katanya Mr. X pasti benar. Belum tentu. Kita coba lagi nih dalil-dalilnya atau teori-teorinya atau buku-bukunya yang disarankan. Bener nggak nih caranya? Konsultasi lagi sama upline, ya seperti gimana nih yang benar gitu ya. Jadi jangan mengkultuskan seseorang. Ya, seperti Anda nih ngelihat saya berbicara belum tentu apa yang saya katakan itu pasti benar semua. Harus ada yang bisa disaring, ditanyakan, kita diskusikan. Boleh japri ke saya untuk mendiskusikan sebuah masalah supaya saya juga belajar. Supaya mungkin ada yang salah yang saya sebutkan, nah saya juga pengen tahu gitu ya. Karena setiap saya membawakan materi syariah selalu ada update lagi. Ya mungkin 4 bulan lagi ya atau 5 bulan lagi kita adakan acara syariah, mungkin ada update baru lagi dari saya karena mungkin saya ada dialog lagi sama temen gitu. Itu bisa terjadi juga. Gitu bro. Nah berikutnya Allah alam bisawab ya, semua
kembali lagi kepada Allah, semoga bermanfaat dan semua kita termasuk orang yang beruntung. Nah, terus dari saya bukan orang yang sempurna. Pada saat saya mengatakan hal seperti ini, bukan berarti saya sudah mempraktekkan 100%. Mungkin pada saat saya menjalankan ada yang salah ya. Mungkin dulu juga saya pernah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Seperti tadi, saya pernah jualan marketplace, pernah dulu ya. Nah, tapi tentunya saya belajar, ternyata tidak boleh, akhirnya saya take down jualan di marketplace. Terus, ya banyak hal-hal yang do and dance-nya juga saya belajar. Nah, teman-teman, ayo kita benar-benar menjalankan bisnis ini dengan 100% syariah sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis supaya hasil yang kita dapatkan itu menjadi halal sepenuhnya dan bisa kita kasih makan buat anak dan keluarga, buat teman-teman itu jadi lebih bersih gitu ya, jadi lebih halal. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya terbuka untuk menerima masukan. Anda boleh chat WhatsApp saya ya untuk mau diskusi sehingga kita ada input-inputan baru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan.